Pekerja jiwa tamu. Menghela nafas. Hati-hati. Dia telah bekerja di kota selama bertahun-tahun. Tidak ada uang yang dihasilkan. Jadi, dia tewas karena tabrakan itu. Orang tua. Anak itu tidak berbakti. Pemuda ini memiliki hati yang baik. Orang tua, mata ilahi sinar X-ku. Itu diturunkan kepada Anda. Saya tidak mati. Seorang pria tua yang tidak sengaja saya selamatkan. Itu sebenarnya abadi. Dia memberiku warisan mata ilahi. Mampu melihat melalui segala sesuatu di dunia. Dengan kemampuan untuk melihat melalui perspektif ini, saya bisa menghasilkan banyak uang, membawa orang tuanya ke kehidupan yang baik. Lin Feng, kan? Ini saya. Untungnya, penyelamatan tepat waktu. Dia nyaris tidak melarikan diri dengan nyawanya. Biaya operasi 100.000. Cepat serahkan. Saya tidak punya uang sekarang. Bisakah Anda memasukkannya ke kredit untuk saat ini? Saya akan membayarnya kembali ketika saya mendapatkannya. Tidak ada uang. Jika saya tidak bisa membayar, saya akan memanggil polisi. HMPH. Tuanku bertahan. Bagaimana dengan dokter? Aku tidak tahan lagi. Saya akan kehilangannya. Saya cepat. Orang tua ini terlihat cukup kaya. Mata saya bisa melihat melalui segalanya. Mungkin. Ini juga mengungkapkan penyebab penyakit lelaki tua itu selama dia sembuh. Ini pasti akan menguntungkan. Dokter, ini adalah orang terkaya di keluargaku. Bagaimana penyakitnya bisa begitu parah? Ini dia. Jika sesuatu terjadi pada Gulau, rumah sakit Anda harus berhenti dibuka. Berpegang pada yang lama, kegagalan organ, transfusi darah. Transfusi darah tidak berguna. Dari mana orang yang menganggur ini berasal? Keluar. Kuno sekarang, kegagalan organ sistemik. Transfusi darah hanya menambah beban. Itu tampaknya masuk akal. Cepat bawakan saya booster. Berikan suntikan terlebih dahulu. Bodoh, Xinhuo, beri aku jarumnya. Saya benar-benar bisa melihatnya. Penyebabnya ada di sini. Apa yang Anda lakukan? Lihat. Orang tua itu telah pulih. Kuno. Teknik jarum ini. Dia sama sekali bukan orang biasa. Kamu menyelamatkanku. Memahami zaman dahulu. Adik laki-laki. Ada 2 juta di kartu. Pastikan untuk menerimanya. Jangan percaya padanya. Dia hanya seorang pasien. Tidak ada uang untuk membayar tagihan medis. Tidak ada cara untuk menyelamatkan Gulau. Meskipun saya tidak sadarkan diri. Tapi itu jelas. Itu adalah pemuda ini. Akupunktur menyelamatkan saya. Uang ini. Tolong jangan berpikir itu terlalu sedikit. Tidak. Saya akan segera pergi ke bank untuk menarik uangnya, membayar biaya pengobatan. Lin Feng. Apa yang Anda lakukan di sini? Dan pakaian ini. Mungkinkah aku mencampakkannya? Gangguan mental. Dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Dia pasti menyelinap keluar. Zhao Yanran. Saat itu, dia pikir saya akan menceraikannya. Dan dengan apa yang disebut saudara-saudaraku yang baik, Tang Feng terlibat. Anda satu-satunya penggali emas. Berpisah denganmu. Itu adalah kelegaan saya. Tuan, ini adalah Citibank. Mereka yang pakaian tidak dengan maaf, kami tidak menghibur Anda. Saya sedang terburu-buru. Aku akan mengambil uangnya dan membeli pakaian nanti. Dengan penampilan Anda yang buruk, Anda masih datang untuk mengumpulkan uang. Batas penarikan minimum di bank adalah 100 yuan. Akun Anda. Saya ragu itu bernilai beberapa yuan. Saya ingin mengambil 2. Lin Feng. Anda sudah seperti ini, dan Anda masih mengudara. Dan mengembalikan 2 juta. Itu pasti bukan dunia bawah. Sepertinya kamu benar-benar kesal. Gangguan mental. Manajer. Ada penyakit mental di sini. Cepat dan usir dia pergi. Tuan, siapa saja yang bisa datang ke bank kami, semua adalah pelanggan. Permintaan Anda. Kita tidak bisa melakukannya. Saya adalah pengguna platinum bank Anda. Simpanan tahunan setidaknya 1 juta. Begitulah cara Anda memperlakukannya untuk pelanggan platinum. Tuan, maaf tentang itu. Silakan pergi. Kami hanya melayani klien kami yang terhormat. 10.000 berarti pelanggan terhormat. Saya punya tabungan 2 juta. Mengapa Anda harus mengusir saya? Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Lin Feng. Manajer. Saya sudah memeriksa informasi pelanggan eksklusif. Tidak ada seorang pun bernama Lin Feng. Lin Feng. Perasaan dipermalukan di depan umum. Merasa tidak enak badan, bukan? Lin Feng. Jika Anda tidak punya uang, jangan datang ke bank berpura-pura kaya. Mengingat tahun-tahun persahabatan. Berlututlah dan panggil aku ayah. Saya memberikan 300 keping. Aku akan memberimu makanan. Ambillah. Cukup setia. Ini adalah membelikan rakyat. Tuan, silakan segera pergi. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan wajib. Tindakan wajib. Lihatlah kartu ini sebelum Anda berbicara. Kartu emas hitam dari keluarga Gu terkaya. Saya buta. Saya tidak tahu Anda berasal dari keluarga kaya. Orang-orang dari keluarga Gu. Maaf, permisi. Bagaimana ini mungkin? Itu pasti dipalsukan olehnya. Atau dicuri. Tepat. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kartu emas hitam keluarga Gu? Sembrono. Kartu emas hitam keluarga Gu. Bagaimana bisa dilakukan dengan santai? Itu bisa dicuri. Dan kartu emas hitam. Itu dibuat khusus oleh Citibank kami. Yang ini jelas tidak palsu. Seseorang. Keluarkan kedua pembuat onar ini. Diusir dari bank. Kamu berani mengusirku. Saya adalah pengguna platinum bank Anda. Anda menyinggung perasaan saya. Mulai sekarang, saya tidak akan berada di bank Anda lagi. Hemat uang. Menyinggung VIP emas hitam. Mulai sekarang, Anda tidak akan menjadi bagian dari bank kami. Pelanggan platinum. Usir mereka.
Kartu emas hitam keluargaku. Ini sebenarnya bekerja dengan cukup baik. Tuan, Anda adalah pelanggan kami yang berharga. Silakan ikuti saya ke lounge VIP. Saya secara pribadi akan menghibur Anda. Cepat dan masukkan uangnya ke dalam kartu ini. Transfer ke akun saya. Baiklah. Ayo pergi, ayo pergi. Silakan lihat, Tuan, saya memperoleh kemampuan untuk melihat melalui perspektif. Nilai barang antik ini sangat jelas. Anda pasti akan mendapatkan penawaran besar. Penampilan ikan ini palsu, tapi di dalam mutiara, bernilai 600.000. Penjaga toko, ikan porselen ini. Bagaimana Anda menjualnya, Tuan? Anda memiliki mata yang tajam. Ini adalah sesuatu dari era Qianlong. 100.000 yuan untukmu. Scrap modern. Bahkan 3.000 tidak akan menjualnya. 100.000. Ini adalah pengerjaan modern. Paling-paling, satu mereka dan membayar uang dalam perjalanan. Jika tidak berhasil, saya akan pergi saja. Tanpa diduga, saya bertemu dengan seseorang yang tahu barang-barang mereka. 1.000 adalah 1.000. Menjualnya kepada Anda dengan kerugian. Setelah itu, datang dan urus bisnis saya. Apakah Anda gila? $1. Membeli produk bekas. Tunggu sebentar. Anda dapat menelusuri sesuka Anda. Berapa harga mangkuk ini? Mangkuk ini. 500. Bungkus dengan baik. Sepertinya bos ini juga tidak tahu perdagangannya. Mangkuk ini adalah yang paling berharga. Saya menyelinap menawar besar. Alipay dikreditkan ke akun. 1.500 yuan. Baiklah, berhati-hatilah. Selamat datang kembali. Spesies batu ini, putih diwarnai biru. Ada harta karun di dalamnya. Jika Anda mau, 3 juta. Di dalam hati, dia menyampaikan hati. Baiklah, saya akan menerimanya. Menghela nafas. Ini adalah jenis yang tidak berguna dan berani meminta 3 juta. Tuan, apa maksudmu? Saya berkata, tentu saja, ini adalah benih limbah. Siapapun yang membelinya adalah pengisap. Saudara, saya telah bermain dengan batu mentah selama 6 tahun. Apakah Anda memiliki batasan? Saya tahu itu. Ada apa? Dia bilang ini adalah jenis es. Ini adalah spesies yang dibuang. Kamu hanya seorang pemuda. Mencoba mendapatkan penawaran. Saya bisa mengerti. Namun, Anda tidak bisa mengatakan sesuatu dengan sembarangan. Saya tidak mengada-ada. Benarkah? Bolehkah saya bertanya? Ikan di tangan Anda. Perlakukan seperti harta karun. Apakah Anda menemukan tawar-menawar? Tidak tahu. Berapa banyak yang dibelanjakan? Hahaha, 1.000. Ini adalah barang modern. Dirilis selama 3 tahun. Bernilai 300. Saya mengatakannya. Bernilai 600.000. Bernilai 600.000, haha. Beritahu saya. Bagaimana nilainya 600.000? Lihat ini. Apakah itu bernilai 600.000? Mutiara bercahaya dari dinasti Tang. Setidaknya 600.000. Saya membelinya. Baiklah. Alipay menerima 600.000 yuan. Tapi jenis batu ini, saya telah berkecimpung dalam profesi ini selama beberapa dekade. Itu pasti tipe es. Buka saja dan Anda akan tahu. Di dalamnya ada batu giok. Saya membayar 6 juta untuk membelinya. Jika tidak, toko Anda telah beralih ke barang palsu dan dijual secara eksklusif. Pisau pemotong atas. Datang. Saya telah memotong selama bertahun-tahun. Ini pasti tipe es. Bukankah itu benar? Lihat saja. Hei, apa yang terjadi? Ayo, buka. Saya akan melakukannya. Saya akan melakukannya. Ini. Mengapa hijau tidak muncul? Itu tidak mungkin. Kulitnya sangat tembus pandang. Bagaimana bisa menjadi ras yang tidak berguna? Ini. Saudara, aku tidak menyangka kamu memiliki mata yang begitu tajam. Tuan Cuan, sepertinya toko Anda akan berganti nama. HMPH. Hai saudara laki-laki. Saya melihat Anda memiliki mata yang luar biasa. Ada toko yang menyembunyikan beberapa harta karun. Bangun dan jalan-jalan. Ada harta karun. Ya, ada. Tapi, nama saya Dong Chuan Zi. Setengah pengusaha. Berteman. Lin Feng. Ayo pergi. Ini adalah tempatnya. Yo. Ini bukan hanya 2 juta. Dong Daxian membeli bekas, ya? Masih berani datang. Mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang dan tidak ada tempat untuk membelanjakannya. Ayo lakukan amal Dalzun. Aku tidak peduli padamu. Itu adalah saat saya salah menilai. Anda sebaiknya melihat diri Anda sendiri dengan baik. Harta apa yang Anda beli? Anda. Hei, kamu memiliki dendam terhadapnya. Namanya Chen Feng. Mengandalkan kekayaan keluarganya, dia memulai sebuah perusahaan. Dia adalah saingan saya. Terakhir kali saya membeli yang palsu. Dia menyebarkan berita kemana-mana. Lupakan dia. Lihatlah harta karun di sini. Bagaimana kabarnya? Sayang, ini cukup bagus. HMPH. Bos. Berapa banyak Anda menjual karya ini? 300.000. 300.000? Ya, jika Anda menginginkannya, beli dengan cepat. Keluarga dong, teman-teman yang Anda bawa buta seperti Anda. Membeli batu pecah seperti itu. Kehilangan begitu banyak sehingga mereka kehabisan uang. Saudara, mengapa menghabiskan uang untuk ini? Permukaan batu ini kasar. Tidak ada pantulan bahkan saat diterangi. Apa bedanya dengan batu pinggir jalan? Potong batu. Pelanggan ini. Anda tidak bercanda, bukan? Batu sekecil itu. Apa yang bisa Anda dapatkan? Benar-benar sampah. Jika Anda ingin saya memotong, maka potong batu ini. Bernilai 10 juta. Saudara, rumah sakit jiwa sedang berlibur.
Bahkan orang bodoh pun keluar untuk berjalan-jalan. Ah, Dai Zuncu. Haha, Di Zuncu. Batu yang pecah ini. Bahkan jika Anda membeli saya tidak ingin bersetuju. HMPH. TCH. Jenis S. Saudaraku, kamu memiliki mata yang tajam. Saya telah bermain selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat batu seperti itu. Potong biji es. Sepertinya mereka buta. Itu seseorang. Terus potong. Jika Anda memotong lebih jauh, itu menjadi lebih kecil. Tidak bernilai banyak. Aku berkata, saudara, apakah Anda gila? Untungnya memotong biji es. Masih belum puas. Mungkinkah es itu tersembunyi di dalamnya? Ada juga hijau kekaisaran yang tersembunyi. Ah. Saudara, cepat dan bergerak. Memotong lebih jauh akan terdepresiasi. TCH. Hijau kekaisaran. Ini benar-benar hijau kekaisaran. HMPH. Oh, kaisar berwarna hijau. Benar-benar engkol hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran ini. 50 juta, saya menginginkannya. Pindai kode QR. 50 juta diterima di Alipay. Pengge. Toko ini baru saja mendapat anggota baru. Replika Buddha emas yang sangat realistis. Pemilik toko bahkan ditipu. Ayo pergi. Tipu anak itu. Baiklah. Saya ingin memastikan bahwa Dong menderita kerugian besar. Ahem. Bos. Saya mendengar tentang tempat Anda. Ada Buddha emas. Ini memiliki sejarah panjang. Biarkan saudara-saudara melihatnya. Maka Anda telah datang ke tempat yang tepat. Buddha emas ini dibawa oleh India. Sejarah Gan. Segel Buddha itu hidup. Penawaran awal sebesar 5 juta. Saya akan menawarkan 10 juta. Keluarga Dong. Perusahaan Anda yang buruk. Apakah pendapatan tahunan cukup untuk mencapai 10 juta? Jika Anda tidak mampu membelinya, maka tersesat. HMPH. 13 juta. 16 juta dal. Total 2000. 35 juta. 35 juta didi. 4. Menghela nafas. Ini lubang. Jangan melompat. Dijual seharga 35 juta. Ah. Saya tidak membelinya lagi. Ini palsu. Hammer kata terakhir. Menyesal dan membayar denda 3 kali lipat karena pelanggaran kontrak. Tuan Muda Chen tidak mampu membelinya. Jika Anda tidak mampu membelinya, jangan berpura-pura. Saya akan membuat 35 juta mendengarkan. Sampah ini. Aku tidak menginginkannya, aku memberikannya padamu. Ini. Maka terima kasih, Tuan Muda Chen, atas hadiah besar yang saya terima. Kami menerima Buddha ini. Pemuda. Bolehkah saya melihatnya? Ini adalah Buddha jasa dinasti Tang. Saya membayar 40 juta untuk membelinya. Tuan Pan memiliki mata yang tajam. Buddha ini pasti nyata. Anda mengatakan Anda tidak menginginkannya sendiri. Berikan kepada kami. Bagaimana? Saya tidak bisa menerima kekalahan lagi. Anggap diri Anda beruntung. Pemuda. 40 juta cek. Teman muda, kamu pergi. Saudara Feng, saya bersulam untuk Anda. Ayo. Saudara Feng. Perjudian geopagi dan penilaian harta karun. Dia menghasilkan 50 juta. Aku akan bergaul denganmu. Menjalankan 10 perusahaan bahkan tidak memiliki kemampuan. Anda tidak mendapatkan keberuntungan ini setiap hari. Kaisar dan Green Ganshi sulit didapat. Tetapi Anda harus memiliki penilaian Anda sendiri. Pelayan. Lobster, abalon, dan apapun yang mahal. Ah, itu tidak perlu. Kepiting raja ada di atas meja. Cukup makan. Ngomong-ngomong, bagaimana Anda tahu barusan? Chen Feng tahu tentang Buddha emas. Penampilannya palsu. Ketika dia menawar kepadamu, menatap lurus ke arah Anda, tidak melihat Buddha emas. Jelas bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terserah mereka. Tapi ada hal-hal nyata di dalamnya. Jika dia membelinya, bukankah itu akan menjadi kemenangan? Dia tidak memiliki kemampuan untuk melihatnya. Feng, Anda tidak hanya memiliki wawasan yang hebat. Dan dia bisa melihat melalui hati orang-orang. Benar-benar mengesankan. Tidak mungkin. Ini adalah kartu nama saya. Datang kunjungi perusahaan saya ketika Anda punya waktu. Dia mewariskan pengetahuan medis. Anda bekerja di bidang medis. Bisnis kecil. Tidak layak disebutkan. Saya juga pernah bekerja di bidang kedokteran. Berpikir tentang menghasilkan uang. Ajak orang tua Anda. Tanpa diduga, dia tertipu. Orang ini juga seorang dokter. Mungkin kita bisa bekerja sama di masa depan. Biarkan aku jatuh dari tempat aku mulai. Bangun saja dari sana. Baiklah, aku akan datang menemukanmu di masa depan. Ini adalah hal yang wajar. Kata-kata itu diselesaikan. Akhirnya, itu tiba. Anda membutuhkan tempat tinggal. Beli rumah. Lihat pria itu, dia sangat lusuh. Lihat dia. Serius. Tuan, rumah seperti apa yang ingin Anda beli? Villa. Sekarang, lihat galerinya. Ada berbagai jenis villa di dalamnya. Berapa harga 7 bangunan ini? Tuan.
Ketujuh bangunan ini mulai dari 400 meter persegi dengan balok senilai sekitar 10 juta. Saya akan membantu Anda mengajukan uang muka 30%. Tidak perlu. Saya akan mengambil ketujuh dari mereka. Apakah Anda perlu memeriksa meja pasir? Tidak perlu. Cukup pesan langsung. Xiaomei. Saya putus asa untuk membuka kesepakatan. Jiu Gui ini bahkan tidak melihat Sa Xiaopan. Bisakah Anda membelinya? Kirim dia pergi. Tepat. Dari mana asalnya? Dan berpura-pura kaya. HMPH, buang-buang waktu. Bisakah Anda membelinya? Cukup geser kartu Anda dan Anda akan tahu. Berhasil membayar 70 juta yuan. Berhasil membayar 70 juta yuan. Bagaimana Anda memperlakukan tamu terhormat Anda? VIP. Ayo pergi ke ruang VIP untuk menandatangani kontrak. Anda cukup bagus. Dia adalah karyawan yang memenuhi syarat. Tuan Lin, ke villa nomor 7, villa 1 hingga 7, itu semua milikmu. Villa nomor 8 dibeli. Jika tidak, Anda pasti harus membelinya juga. Nomor 8 adalah milikku. Tapi setelah menceraikan mantan istrinya, dia mengambilnya. Menghela nafas, lupa kuncinya. Harap tunggu sebentar, saya akan segera kembali. Lin Feng. Apa yang Anda lakukan di sini? Saya kembali ke rumah saya. Ada masalah. Rumah Anda. Sejak hari pengadilan menyegel properti itu. Maka itu tidak akan menjadi rumah Anda. Keamanan. Menghela nafas. Usir orang luar ini dari sini. Hanya pemilik yang boleh masuk. Jika Anda tidak pergi lagi, jangan salahkan saya karena mengusir Anda secara paksa. Saya pemiliknya. Masih keras kepala. Keamanan, bertindak cepat. Jika tidak, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Berhenti di sana. Manajer. Dia adalah orang luar. Aku akan mengusirnya. Saya. Anda buta terhadap mata Anda. Ini adalah pemilik kami yang paling terhormat. Manajer. Dia dulunya adalah pemilik properti. Hipotek rumah itu kemudian sudah lama hilang. Apakah tunawisma bahkan pantas memasuki taman kekaisaran? Cepat keluarkan dia. Jangan mengotori tanah di sini. Perhatikan baik-baik. Ke villa nomor 7. Tuan Lin membeli semuanya. Dia adalah pemilik kami yang paling terhormat. Maaf. Zhao Yanran. Bukankah kamu menertawakanku karena tidak punya uang? Rumah-rumah di komunitas ini sekarang. Saya membelinya. Jalan ini juga milikku. Anda adalah orang yang harus tersesat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin jalan ini menjadi milik Anda? Area bonus untuk villa 1 hingga 7 sudah termasuk. Sertakan jalur ini. Itu benar-benar milik Tuan Lin. Keamanan. Menghela nafas, bawa Nona Zhao keluar. Bukan Lin Feng, kamu. Zhao Yanran, aku akan selesai berurusan denganmu. Anda harus berurusan dengan pezina Anda, Tang Feng. Aku akan membuatmu menyesalinya. Apa yang Anda lakukan pada saya? Grup Fengran. Dulu grup Fengran saya. Setelah sepasang itu menggantikan, namanya diganti dan diatur ulang. Tapi sekarang saya memiliki penglihatan sinar X. Tunggu saja. Milikku. Saya akan mengambilnya kembali. Hei, apa yang terjadi dengan Chuan Xi, saudara Feng? Saya punya barang antik di sini yang saya ingin Anda perhatikan. Apakah Anda punya waktu untuk datang? Baiklah, saya akan datang sebentar lagi. Dokter. Xiao Zhang. Dokter Li diburu oleh pesaing. Mengapa tidak menghentikan mereka? Sangat ganas. Bisakah Anda melakukannya? Perusahaan menghabiskan begitu banyak uang. Apa yang Anda minta untuk dilakukan? Saudara Feng. Masalah muncul. Maaf mempermalukan diriku sendiri. Dokter Li diburu oleh Qingtian Medical. Sebelum berangkat, mengambil produk penting dari perusahaan kami. Teknologi inti krim penghilang noda. Qingtian Medical adalah pesaing saya. Di belakangnya, Fengran Group mendukung mereka. Grup Fengran. Itu adalah mantan grup Fengran. Dia memburu personel inti saya. Penelitian dan pengembangan saya ini selalu tentang mendapatkan manfaat terakhir. Sekarang semuanya dalam kekacauan. Sekarang, bawa saya ke departemen R&D untuk melihatnya. Ayo pergi. Saudara Feng, lihat, ini adalah penghilang noda setengah jadi. Dokter Li telah mengerjakan formula sebelum pergi. Coba saya lihat. Kehilangan ekstrak Angelika. Sesuaikan api selama 3 menit. Saya bisa menyesuaikannya. Apa yang Anda tahu? Xiao Yao diam. Saudara Feng berkata jika itu bisa disesuaikan, itu pasti akan. Baiklah. Saya benar-benar merasa pudar. Fengge, kamu juga tahu ini.
Jurusan pengobatan tradisional Tiongkok di Universitas Formula Dr. Lee. Itu tidak memiliki komponen pengaktif darah. Bahkan setelah setahun bolak-balik, itu tidak akan berhasil. Kemudian pergi ke Qingtian Medical tidak akan membantu. Presiden Dong belum menjalani uji klinis. Akankah produksi massal terjadi? Saya baru saja mencoba. Menanyai saudara Feng. Tidak ada lagi besok. Saudara Feng, Anda telah banyak membantu saya. Malam ini, di Kaisar KTV, kamar pribadi tertinggi. Kami tidak akan pergi sampai kami mabuk. Ayo pergi. Ayo pergi. Presiden Dong, Anda adalah tamu yang langka. Tamu ini adalah... Ini teman saya. Hubungi semua bintang teratas Anda di sini. Dia memperlakukannya dengan keramahan yang luar biasa. Baiklah, baiklah, Direktur Dong, ikutlah denganku. Pastikan untuk merawatnya dengan benar. Ayo pergi. Halo, bos. Mengapa tatapan gadis ini begitu berat? Seolah menyembunyikan kesedihan yang tak terlukiskan. Tidak sukarela. Ada apa, saudara Feng? Dia menyukainya. Tidak. Saya hanya merasa tatapannya agak aneh. Semua pria. Apa yang perlu dipermalukan? Saudari Hua. Presiden Dong, tolong beri saya terang. Tempatkan gadis itu. Panggil dia untuk menemani saudara Feng. Saudara Feng benar-benar memiliki mata yang bagus. Dia adalah bintang top di antara bintang-bintang top. 100.000 untuk satu malam. Dia masih belum menemani tamu. Saya akan memesannya selama 2 malam. Aku akan meneleponnya sekarang. Halo, tamu. Bagaimana saya harus berbicara? Sikap. Namanya Suking. Pertama kali tanpa pengalaman. Permintaan maaf saya. Baiklah, baiklah silakan dan sibukkan. Biarkan saudara Feng berbicara dengannya. Ya, saya akan segera pergi. Dari dekat, gadis ini bahkan lebih menawan. Kulitnya seputih salju. Bahkan ada kepolosan di matanya. Ini pertama kalinya Anda memperkenalkannya, bukan? Dilihat dari usianya, dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Dia harus pergi belajar. Bagaimana Anda bisa sampai ke tempat seperti ini? Keluarga saya miskin. Ibu menunggu uang untuk menyembuhkan penyakitnya. Ayah adalah seorang pecandu judi. Saya juga tidak punya pilihan. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk menukar uang. Sungguh anak yang berbakti. Presiden Dong benar-benar merasa kasihan. Seseorang menyukai Xiao Qing. Ditawarkan 200.000 per malam. Apa artinya itu? Tidakkah kamu melihat temanku sedang mengobrol? Dalam hal pekerjaan, ini semua tentang siapa cepat dia dapat pertama kali dilayani. Saya benar-benar tidak berani menyinggung perasaannya. Itu adalah Tuan Zhao dari Qingtian Medical. Zhao Qingtian. Katakan padanya, malam ini, kartu utama ini milik saudara laki-laki saya. Malam ini pasti aman. Jika Anda berani merebutnya, datanglah. Saya akan mengatakannya sekarang. Siapa itu? Berani bersaing dengan saya untuk posisi teratas. Oh, musuh bertemu di jalan sempit. Zhao Zong. Malam ini, Xiao Qing, temanku memperhatikannya. Dipesan 2 malam berturut-turut. Jika Anda tertarik. Lusa, ayo makan sisa makanan. Hei, saya akan pergi. Gadis ini akan diputuskan hari ini. Saudari Hua. Saya akan membayar 400.000 per malam. 600.000. 800.000. Juta. 10 juta. Lin Feng. Anda benar-benar di sini. Mengapa repot-repot meminta harga? 10 juta Xiao Qing adalah milikmu. Selalu. Tuan. Anda. Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Akankah dia? Dia adalah penyelamat kita. Tentu saja itu benar. Mulai sekarang, kamu milikku. Saudari Hua, percayalah pada hype-nya. Anak ini baru saja bangkrut. Kamu masih berhutang padaku 3 juta. Tuan. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu. Mengapa Anda mencoba menghibur saya? Tetapi hanya 3 juta dalam jumlah. Saya membayarnya untuknya. Ada 4 juta di kartu ini. Tidak perlu mencari pokok dan bunga. Hei, aku berbicara tentang pria dong. Apakah Anda bingung? Kapan Anda melakukannya? Bercampur dengan pria yang tidak berguna ini. Dia sekarang bahkan memiliki 10 juta koin roh. Tak satupun dari mereka bisa memikirkannya. Anda benar-benar sesuatu. Teman saya memindahkan kelingkingnya. Lebih dari yang Anda peroleh dalam setahun. Tuan. Kami bertemu untuk pertama kalinya. Anda tidak perlu habiskan 10 juta untuk membeliku. Bisakah Sister Hua mentransfer uang? Dukungan. Itu sudah ditransfer. Berhasil mentransfer 10 juta yuan. Ini tidak bisa. Mengapa Anda tidak memasang 20 juta? Saya akan memberitahu Anda tentang keluarga Dong. Hari ini, saya akan puas dengan gadis ini. Dapatkan. Siapa yang berani bergerak? Apakah Anda mencari kematian? Tuan, saya khawatir. Apa yang Anda lakukan pada saya?
Saya tidak bisa bergerak. Metode akupunktur Shenmen. Anda bisa berdiri di sini sepanjang malam. Selama periode ini, mungkin ada inkontinensia. Hahaha, dia membasahi celananya. Lin Feng, aku akan membunuhmu. Saudara Feng, kamu luar biasa. Sama seperti film killer. Ayo pergi. Wah. Rumah-rumah di sini sangat besar. Dari nomor 1 hingga 7, keduanya adalah milikku. Itu terlalu murah hati. Ini. Lapar? Duduk di sana dan tunggu saya sebentar. Terima kasih, Saudara Feng. Lapar? Ya, nikmati sedikit. Dibuat di pagi hari. Apakah enak? Ngomong-ngomong, jurusan apa yang Anda pelajari di perguruan tinggi? Seorang mahasiswa kedokteran. Awalnya saya ingin menjadi dokter, tapi dia hanya belajar selama 1 tahun. Saya tidak mampu membayar biaya kuliah, jadi saya putus sekolah. Studi tidak boleh diabaikan. Menghela nafas. Bagaimana kalau saya mensponsori pendidikan universitas Anda, Saudara Feng? Apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah saya harus berbohong kepada Anda? Saudara Feng, Anda benar-benar penyelamat saya. Maaf sebelumnya. Tidak apa-apa. Hari ini, Anda tinggal di kamar sebelah untuk saat ini. Tidur di kamar terpisah? Mengapa kamu ingin tidur denganku? Tidak. Jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu. Yang lain melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Terima kasih, Saudara Feng. Aku milikmu sepanjang hidupku. Tapi bisa atau tidak? Beri saya sedikit lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Baiklah. Anda harus beristirahat dengan baik. Saudara Feng. Kemana Anda akan pergi? Saya pergi ke perusahaan medis. Produk medis. Saya juga ingin pergi. Anda adalah seorang mahasiswa kedokteran. Tidak apa-apa untuk mengajakmu melihatnya. Saudara Feng, Saudari Feng, selamat pagi. Berhentilah dengan hal-hal yang tidak berguna itu. Memperbaiki krim penghilang noda adalah fokusnya. Bawa saya untuk melihatnya. Ayo pergi. Saudara Feng, coba botol concealer ini. Betapa menakjubkannya. Tapi rumusnya tidak sempurna. Tapi rumusnya tidak cukup sempurna. Bibi Feng tahu bagaimana melakukan ini. Dia adalah seorang mahasiswa kedokteran. Saya kira dia akan melakukannya. Jadi saya membawanya. Ini pasti menambahkan bubuk ginseng. Bubuk ginseng mempercepat penyembuhan. Ditambahkan 3 gram. Bahan lain juga disempurnakan. Luar biasa. Bekas luka dengan cepat menghilang. Saudari Feng, saya akan mempekerjakan Anda sebagai pengembang. Gaji ditawarkan secara gratis. Tidak, itu tidak diperbolehkan. Saya baru saja membuat perubahan acak. Saya bahkan tidak menyelesaikan kuliah. Apa yang penting pendidikan? Sebelumnya, seorang mahasiswa PhD bekerja selama setengah tahun. Tidak sebanyak setengah jam bagi Anda untuk melakukan lebih banyak. Kalau begitu saya akan mencobanya. Ini adalah kontraknya. Saudara Feng, cari kakak iparmu. Kontrak ini baik-baik saja. Anda menandatangani. Ini milik kita. Staf R&D resmi sekarang. Jadi sekarang saya seorang peneliti. Banyak lulusan universitas menjadi pengangguran tepat setelah lulus. Anda memiliki pekerjaan sebelum lulus. Mengesankan. Jalan di depan mungkin berbahaya. Apakah Anda takut? Tidak takut. Dengan Saudara Feng di sekitar, saya merasa nyaman. Berhenti memukulku. Seluruh keluargamu hancur oleh perjudianmu. Kamu juga menjualku. Kamu tidak sebanyak aku. Ada apa? Ini ayahku. Dia suka berjudi. Dia menjual saya ke Kaisar KTV. Dia sekarang ditahan oleh kasino. Anda harus membiarkan saya membawa uang itu. Mengatakan jika saya tidak pergi, tangannya akan dipotong. Ayo, bawa aku untuk menemukannya. Jangan meminta hal-hal selangit. Kasino untuk perjudian batu. Orang-orang itu galak. Berjudi di atas batu. Saya lebih tertarik. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja.
Anda tidak akan pergi sekarang. Anda dapat bersembunyi untuk sementara waktu, tetapi tidak seumur hidup. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi. Putri, 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 Putri. Anda berjudi dengannya. Jual aku ke tempat kesenangan. Anda masih berjudi. Cukup bicara. Beri saya 200.000 dengan cepat. Mereka ingin memotong tanganku. Apakah Anda cocok untuk menjadi seorang ayah, menjual putrinya untuk mendapatkan uang? Hanya peduli dengan uang? Omong kosong apa? Di mana uangnya? Tidak ada uang, hanya uang merah. Saudara Feng. Bisakah Anda meminjamkan saya 200.000? Saya percaya padanya untuk terakhir kalinya. Aku akan membayarmu kembali uang ini. Beberapa bawahan ini. Aku bisa menghancurkannya dengan jentikan jariku. Tapi Suking angkat bicara. Lupakan saja, berikan saja padanya. 200.000. Biaoge memiliki 100.000. Anda tahu sisanya. Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. 100.000. Ini 100.000, 100.000. Saya ingin mengembalikan sisa uang. Buka, buka. Mengapa dia datang ke sini? Ayah. Apakah Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda sebelum menyerah? Saya mohon, berhenti berjudi. Permukaan batu barusan sangat bagus. Bagaimana mungkin tidak ada yang tersisa? Tidak, saya ingin mencapai titik impas. Pola pada batu ini tidak ada. Ada sesuatu di dalamnya. Potong bagian ini. Pemuda. Batu ini. Saya telah berada di sini selama lebih dari setahun. Tidak perlu mengemudi. Menantu yang bodoh sama seperti ayah mertua yang bodoh. Menunggu untuk mati dengan kerugian. Apa yang ini? Apakah anak ini bahkan mengerti generasi? Bagian ini hanya sedikit nyali. Saudara Feng, ayo pergi. Berhenti berjudi, oke? TCH. Ah. Giok biru es bernilai 1 juta. Sangat mengesankan. Air biru ini sangat murni. Mengdu baik-baik saja. Keberuntungan hari ini akan segera meledak. Saya akan mengambil 500.000 yuan ini. Juta. Saudara Feng, bagaimana Anda tahu? Saya membaca beberapa buku tentang perjudian batu. Itu hanya kebetulan. Menantu laki-laki, bantu aku memilih satu bagian. Saya ingin mencapai titik impas. Saya membantu Anda untuk menghormati Suking. Bertaruh lagi. Aku tidak akan membantumu. Saudara Feng. Menang sekali sudah cukup. Jika Anda terus bertaruh, Anda pasti akan kalah. Ayo pulang, oke? Jangan khawatir, saya tidak akan kalah. Saya ingin yang ini. Hal seperti apa yang Anda pilih? Kamu baru saja beruntung. Pencahayaan bahkan tidak masuk. Pasti tidak ada. Saya akan memberitahu Anda. Saya telah berada di bidang pekerjaan ini begitu lama. Saya seharusnya membeli yang hijau itu. Pengalaman Anda. Dan saya tidak pernah membiarkan Anda menghasilkan uang. Saudaraku, kamu memiliki mata yang tajam. Karya ini awalnya bernilai 1 juta. Hari ini, 500.000 adalah untuk Anda. Izinkan saya membantu Anda memotongnya. Pengisap dikirim ke depan pintu Anda. TCH. Ya Tuhan. BGS, ya, bagian ini benar-benar banteng. Wow, itu luar biasa. Suking. Bagaimana Anda bisa berada di tempat seperti ini, Saudara Feng? Dia adalah rekan KTV saya, Lan Xiaoyu. Yang di sebelahnya adalah temannya, Tomio. Hi Hui, pewaris kelompok keluarga Hi. Suking. Anda adalah bintang teratas KTV kami. Bagaimana Anda menemukan seseorang untuk memakai barang-barang warung pinggir jalan? Apakah Anda memiliki tabungan 100.000? Ini pacarku, Hi Hui. Putra tertua Hi Jisheng. Bertaruh saja. Itu lebih dari yang Anda peroleh dalam hidup Anda. Siapa yang malu? Menantu laki-laki saya barusan, tapi dia membuat 350 meter persegi. Kamu jauh lebih kaya dari suamu. Jam tangan saya berharga 400 meter kubik. Bahkan membeli sepotong pakaian harganya lebih dari itu. Lihat itu. Pacar saya hanya membuang sedikit uang. Ini adalah hal-hal yang tidak akan pernah Anda capai seumur hidup Anda. Suking. Anda tidak hanya tidak dapat dilahirkan kembali. Lihatlah perspektif seorang pria. Terlebih lagi. Ayah penjudi. Pacar orang miskin. Sungguh pasangan yang sempurna. Anda. Karena itu masalahnya. Pacarmu sangat mampu. Dia pasti sangat pandai membaca batu. Mengapa tidak bertukar ide? Baiklah. Saya bertaruh pada batu mulai dari 5 juta. Takut Anda bahkan tidak akan bisa mencapai ambang batas. Hanya 5 juta. Kurang dari 10 ribu yuan. Kurang dari 10 juta. Saya memperlakukannya seperti kain. Hahaha, kedengarannya bagus. Selama Anda bisa menghasilkan 5 juta. Kalau begitu mari kita mengadakan kompetisi. Mari kita lihat batu giok siapa yang berharga.
Saudara Feng, kamu ingin menjadi seperti ayahku. Apakah Anda hanya akan berhenti setelah membuat saya gila? Percayalah, setelah ini, saya tidak akan berjudi lagi. Itulah bagiannya. Perairan hijau dan Kingfisher. Aku bisa tahu tanpa menyentuh dengan mata tertutup. Saya ingin bagian ini. Anda bahkan tidak akan memilih, ya? Apakah Anda menyerah pada sesuatu? Suking, tunggu saja untuk menangis. Hihui lahir sejak usia muda. Dia bermain judi batu dengan ayahnya. Dia tidak pernah salah menilainya. Anda seorang pria. Saya akan kehilangan semua pakaian dalam saya. Saya tidak perlu memilih. Selama dia lebih baik darimu, itu sudah cukup. Baiklah. Jika kita akan berjudi, pergi besar. Yang giok memiliki nilai yang lebih rendah. Kemudian uang ekstra akan dikeluarkan. Apakah Anda berani? Lakukan sesuka Anda. 10 juta. Jika aku bisa menghasilkan kekayaan 10.000, maka Anda tidak perlu khawatir tentang sisa hidup Anda. Putri. Ayah, itu semua kamu. Itu semua karena kamu menyesatkan saudara Feng. Baiklah, potong milikku dulu. Potong dari tengah. Air hijau. Setidaknya 20 juta. Setidaknya 2 resep kering. Pemuda ini pasti akan kalah. Keberuntungan tidak selalu baik. Bagaimana? Bukankah itu kehilangan yang membuat Anda menerimanya dengan sepenuh hati? Cepat dan serahkan 10 juta Anda. Jangan membuatku meremehkanmu. Ah. Ya Tuhan, tipe kaca. Saya telah memotong selama lebih dari 10 tahun. Pertama kali melihat variasi jenis kaca. Membuka mata. Anak ini. Itu adalah keselamatan dari kehidupan sebelumnya. Alam semesta. Bukan, mereka benar-benar mendapat varietas kaca. Kesenjangan antara orang-orang dalam perjudian giok. Itu lebih besar dari orang dan anjing. Terima kasih atas 10 juta Anda. Baiklah. Saya menolak untuk menerimanya. Mari terus bertaruh. Karena Anda ingin memberi uang. Aku tidak menghentikanmu. Halo, bos. Saya masih memiliki satu bagian. Batu kasar batu giok dengan warna kehijauan di sekujur tubuh. Anda menampar mata Anda. Lampu hijau melayang di permukaan. Itu pasti dilapisi dengan agen bercahaya. Tepat bagi Hihui untuk jatuh ke dalam perangkap. Hei, saya ingin ini. Mengapa Anda bersikap tidak masuk akal? Bukankah Anda mendapatkan siapa cepat dia dapat di atas batu ini? Nama Anda terukir. Saya bilang saya membelinya. Itu milikku. Berapa banyak uang? 10 juta. Apakah Anda mencoba mencuri uang? Ini bernilai hingga 8 juta. Anda tidak menginginkan orang lain. Saya menginginkannya. Hei hei hei. Melakukan 10.000 hanyalah satu kartu persegi. Baiklah, bos. Saya ingin ini. Menghela nafas, saudara. Anda juga menginginkan kerikil ini. Bahkan tidak ada yang menginginkan ini di stasiun daur ulang. Mengapa Anda peduli dengan apa yang saya beli? Tuan Lai. Hati-hati. Ini sangat mungkin. Hasilkan yang kaisar hijau. Itu rusak. Batu. Ini tidak mungkin. Hanya barang kehijauan. Lihatlah pencelupan pada mesin pemotong ini. Mesin saya tidak bisa memotong batu. Bos. Anda berbohong kepada saya. Saya bahkan tidak tahu apakah itu palsu. Itu adalah sesuatu yang ingin Anda beli. Bos. Potong tambang terbuka. Baiklah, bos. Potong. Datang. 100 yuan per yuan. Anak ini benar-benar beruntung. Kegembiraan yang berseri-seri, penuh kegembiraan. Ayo, ayo, saya akan datang, saya akan datang, saya akan melakukannya. Beri aku, berikan aku. Saya tidak menghasilkan banyak uang. Tapi itu masih lebih baik daripada beberapa orang. Menghabiskan 10.000 untuk membeli batu yang kuat. Hehehe. Bersedia berjudi dan menerima kekalahan. Total 2020 juta. Aku tidak kalah darimu sekarang. Sama sekali tidak. Saya tidak punya uang tersisa. Saya akan memberi Anda jam tangan ini. Ah, inilah tabel untuk Anda. Sayang. Bertaruh lagi. Dia baru saja beruntung. Bertaruh lagi dan Anda pasti akan menang. Berjudi. Masih berjudi. Saya telah kehilangan semua uang saya. Anda adalah orang yang menghabiskan ratusan ribu. Seorang wanita yang mendukungnya. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Menghela nafas. Jam tangan Anda palsu. Menantu laki-laki? Ya, putriku mengikutimu. Sungguh berkat dalam 3 kehidupan. Keberuntunganmu sangat bagus hari ini. Kemudian datang bermain beberapa putaran dengan saya. Dan biarkan aku menghabiskan sisa hidup juga. Jangan khawatir. Anda bilang Anda tidak akan pernah berjudi lagi. Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Keberuntungan tidak datang setiap hari. Manfaatkan momen untuk mendapatkan lebih banyak. Aku tidak berbicara denganmu lagi. Jika Anda ingin berjudi lagi, aku hanya akan berpura-pura kamu tidak punya ayah. Putrinya telah dewasa. Memutar siku Anda keluar. Seorang ayah yang suka judi dan anak miskin. Sungguh. Saudara Feng, jangan berjudi lagi. Uang. Kita bisa mendapatkannya sendiri. Bodoh.
Jika Anda tidak menghasilkan uang, mengapa tidak membuatnya? Dan saya tidak akan kalah. Namun, sering berjalan di sepanjang tepi sungai. Siapa yang tidak akan membasahi sepatunya? Anda dapat menjaminnya. Apakah Anda selalu beruntung? Ya, saya bisa. Membahayakan. Membahayakan. Ayo pergi. Hasilkan uang untuk membeli pakaian. Membahayakan. Hal-hal di sini terlalu mahal. Jika tidak, kami tidak akan. Ayo pergi ke tempat lain. Apa yang Anda takutkan? Jika Anda menghasilkan uang, Anda harus membelanjakannya. Gaun ini cocok untuk Anda. Sayang, apa pendapatmu tentang ini? Jika terlihat bagus, beli jika Anda suka. Maaf, gaun ini, kami menarik perhatian kami terlebih dahulu. HMPH. Bisakah Anda membelinya? Gaun ini harganya 80.000. Diimpor dari negara-negara Eropa. Apakah saya mampu membelinya adalah masalah lain. Saya adalah orang pertama yang ucapkan dengan saya. Mengapa saya harus melepaskannya? HMPH. Pelayan. Halo, Nona Ye. Saya ingin gaun ini. Bungkus. Baiklah. Saya memilihnya terlebih dahulu. Anda membiarkannya membeli terlebih dahulu. Nona Ye, tapi kami VIP. Saya menghabiskan 30 meter kubik penuh. Prioritas diberikan. Anda bukan pelanggan saya, bukan? Hubungi manajer Anda. Aturan ditetapkan oleh manajer. Anda dapat berbicara dengannya sendiri. Tuan. Toko kami. VIP memiliki prioritas. Saya akan mengambil barang-barang toko Anda. Bukankah itu VIP? Seluruh acara setidaknya 5 hingga 6 juta. Anda bercanda. Haha. Cukup geser dan Anda akan tahu. Iya, saya buta. Tuan, apapun yang Anda katakan akan berlaku. Saya menghabiskan 2 juta untuk gaun ini. Lainnya, saya juga memesannya. Kirim mereka ke rumah saya. Oke, saya akan segera menanganinya. Madu. Saya hanya ingin gaun ini. 2 juta untuk membeli sepotong pakaian. Itu datang dari angin kencang. Apakah Anda gila? Menghabiskan begitu banyak uang untuk pakaian. Saya bahkan tidak bisa memakai semuanya. Kenakan setiap bagian satu persatu. Anda selalu dapat menyelesaikan pemakaian. Ayo pergi. Lin Feng. Anda benar-benar menjadi anak yang cantik. Anda melakukannya untuk uang. Dia benar-benar menjadi menantu yang tinggal. Apakah Anda tidak tahu malu? Siapa Anda? Omong kosong. Siapa saya? Saya mantan istrinya. Lin Feng. Anda beberapa hari yang lalu, perusahaan baru saja bangkrut. Anda. Yang terbaik adalah membedakan orang lain. Jangan menunggu sampai akhir. HMPH. Membungkus kekacauan. Dia berkata demikian. Apakah itu benar? Dia benar-benar mantan istri saya. Yang satu berkolusi dengan pria lain. Mantan istri saya yang menyita aset saya. Dia benar-benar mantan istri saya. Berkolusi dengan pria lain. Mantan istri saya yang menyita aset saya. Saya dan dia, mereka sudah lama menjauhkan diri. Di bawah nama, tidak ada apa-apa dengannya mengenai properti. Kamu imut kecil. Tidak tahu malu. Pengge, pria yang sangat baik. Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Dan mereka melakukan sesuatu seperti itu. Cepat dan tersesat. Sekarang, saudara Feng. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Setelah itu, dan jangan ganggu dia lagi. Melecehkannya. Aku hanya mengingatkanmu. Orang-orang seperti Lin Feng. Cepat atau lambat, uang Anda akan menjadi milik Anda. Benar-benar menipu semua orang. Lin Feng berhati kejam. Ketika dia bersamanya, dan bahkan melecehkan saya di rumah. Kamu sangat kaya. Mengapa Anda tidak bisa pintar? Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya seperti ini. Saudara Feng lah yang membawaku masuk. Diselamatkan dari dalam bar. Jika tidak, saya masih seorang jiwa yang hilang dan hantu liar. Ada apa? Mereka memukul saya. Hubungi polisi dengan cepat. Maaf. Dialah yang pertama kali menanyakan secara pribadi tentang kediaman itu. Kami hanya bertindak untuk membela diri. Saya tidak percaya. Anda dapat menonton rekaman pengawasan. Tidak perlu. Lin Feng. Tunggu saja. Anda tepat untuk menjadi mendominasi. Saya pikir Anda adalah seorang orang yang lembut. Ini kamu, saudara Feng. Dia menyelamatkan saya. Saya tidak mengizinkan orang lain. Begitulah cara aku memarahimu. Ayo pergi. Pulang. Saudara Feng. Krim penghilang noda sudah dalam produksi massal. Menguji perairan di pasar.
Mengingat efektivitasnya tidak akan lama sebelum pangsa seluruh kota akan semuanya diambil oleh kami. Ketika saatnya tiba, mereka bisa keluar dari kota kekaisaran dan menyebarkannya ke seluruh provinsi dan bahkan di seluruh negeri. Krim penghilang noda Anda luar biasa. Itu semua berkat saudara Feng. Itu hanya peningkatan kecil. Dongzong. Ada yang salah, seseorang melaporkannya. Concealer kami. Ini adalah produk palsu dan inferior. Kamu menggunakannya, dan itu bukan hanya tidak berguna. Sebaliknya, itu memburuk bekas luka menjadi lebih parah. Sekarang, perusahaan menerima beberapa surat pengaduan bersama. Administrasi Industri dan Perdagangan mengeluarkan surat pengacara. Dia memerintahkan kami untuk membuat koreksi. Obat yang tidak disetujui. Saya cemas sebelumnya. Masih ada beberapa hari tersisa untuk persetujuan. Jadi saya mulai memproduksi terlebih dahulu. Dampak negatif. Awalnya beberapa jam. Anda bisa mendapatkan izin. Sekarang telah ditunda selama beberapa hari. Ini sangat aneh. Krim penghilang noda di lini produksi. Semua sesuai resep. Tidak ada penyimpangan. Masalah seperti itu tidak mungkin. Saudara Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Perusahaan ini milikku. Kerja keras bertahun-tahun. Itu semua salahku. Anda menggunakannya setiap hari. Apakah ada masalah? Tidak. Tugas pengambil ada di mana? Sangat samar sehingga Anda tidak bisa melihatnya. Efeknya sangat baik. Tidak ada kemunduran. Surat pengacara ini, meskipun mereka berasal dari orang yang berbeda. Tapi itu berasal dari salon kecantikan yang sama. Lihat. Surat pengacara bersama ini. Meskipun mereka berasal dari orang yang berbeda, tapi semua berasal dari salon kecantikan yang sama. Saya juga melihatnya. Itu berasal dari satu keluarga. Itu disebut salon kecantikan Huasiang. Pemilik salon kecantikan Huasiang. Su Hua. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Zhao Yanran. Sepertinya Zhao Yanran sengaja memerintahkannya datang untuk membalas dendam padaku. Saudara Dong. Pemilik salon kecantikan. Apakah Anda datang sendiri? Datang mengetuk. Lebih dari sekadar datang kepadanya secara pribadi. Dia hampir berlutut dan memohon padaku memberinya persediaan. Bosnya bernama Su Hua. Saudara Feng, apakah Anda mengenalnya? Lebih dari sekadar mengetahui. Itu sangat akrab. Apakah itu beberapa hari yang lalu, wanita itu ada di belakangnya? 8 atau 9 kali dari 10. Itu semua salahku. Jika aku tidak menamparnya, itu tidak akan membuatnya marah lagi. Bodoh, Anda memukul yang tepat. Bagus. Bahkan jika Anda tidak memukulnya, dia juga akan menargetkanku. Tang Feng dan Zhao Yanran, mereka harus dimusnahkan sepenuhnya. Tapi saya sama sekali tidak akan. Dan duduk dan menunggu kematian. Jangan khawatir. Saya sudah menemukan cara. Saya di sini. Perusahaan Anda tidak akan bangkrut. Saudara Feng. Jadi apa langkah selanjutnya? Kami berdua. Pergi ke salon kecantikan. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Halo. Boleh saya bertanya pada Anda berdua? Apakah Anda di sini untuk mendapatkan kartu? Tidak perlu. Saya punya kartu. Tuan. Di dalam kartu Anda, tidak ada uang yang tersisa. Apakah Anda perlu membayar? Lebih dari 100.000. Itu dihabiskan begitu cepat. Isi ulang itu bagus. Saudara Feng. Ini kita datang. Untuk apa sebenarnya ini? Pada saat kritis ini. Bahkan jika itu hanya kesenangan. Saya harus kembali di lain hari. Anda akan mengerti. Tuan, silakan lihat produk kami. Bisakah saya melihat sampel itu? Tuan, Anda memiliki mata yang tajam. Ini adalah pihak kami, concealer yang diulas terbaik. Harap tunggu sebentar. Berikut adalah contoh kami. Aku akan mencarikanmu yang baru. Ini adalah concealer kami. Ini sama sekali bukan krim penghilang noda. Saya pikir itu benar. Benar saja, itu masalahnya. Penghilang noda kami telah ditukar. Saya di dalam. Saya mencium aroma belerang. Terluka dengan belerang. Tidak heran keadaan menjadi lebih buruk. Adik perempuan. Aku akan memberikannya padamu. Tip kecil, tip 1000 yuan. Ceritakan tentang salep ini. Salep ini. Apakah ada masalah? Tidak buruk. Saya akan menambahkan 1000 ekstra untuk Anda juga. Begitulah adanya, Tuan, concealer kami. Efeknya memang luar biasa. Tapi hanya beberapa hari yang lalu. Bos kami, mari kita ambil merek concealer yang berbeda. Pindahkan ke dalam kotak penghilang noda. Masih tidak membiarkan kita berbicara. Saya memiliki penghilang noda yang nyata. Aku akan mengambilnya untukmu. Diam-diam merekam video.
Izin, Tuan Su. Saya tidak bermaksud. Tolong, biarkan aku pergi. Saya tidak bermaksud. Tersesat. Lin Feng. Lama tidak bertemu. Su Hua. Sejak berpisah, semuanya baik-baik saja. Tidak diperlukan pertarungan yang begitu besar. Selamat datang saya. Saya punya catatan. Datang dan beritahu Anda matematika. Sungguh kebetulan. Saya memiliki akun saya sendiri untuk diselesaikan dengan Anda. Lin Feng, ini tempatku. Saya melakukan panggilan telepon. Puluhan orang dipanggil, memotongmu sampai mati. Lin Feng, ini tempatku. Saya melakukan panggilan telepon. Puluhan orang dipanggil, memotongmu sampai mati. Apakah Anda pikir saya akan memberikannya kepada Anda kesempatan ini? Hal ini menyebabkan perusahaan kami bangkrut. Anda akan mendapatkan bagian. Itu menyebabkan sewa saya direklamasi. Anda juga memiliki bagian. Membingkai obat cuansi. Anda adalah dalangnya. Saudara Feng, saya salah. Maaf. Aku akan menjadi wanitamu. Jadilah wanitaku. Anda pikir Anda pantas mendapatkannya. Saudara Feng, aku selalu mencintaimu. Beri saya kesempatan. Silakan. Apakah itu perbuatan Zhao Yanran? Iya. Kata Zhao Yanran. Aku akan menghancurkanmu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa mengubah hidup Anda. Seperti yang diharapkan. Tuan Su. Bunuh dia untukku. Kabar buruk, Presiden Su. Nyonya Li ditemani oleh pengawal. Mari kita turunkan papan nama. Su Hua. Concealer dari toko Anda. Beraninya kamu merusak wajahku. Toko ini, ya? Tidak perlu membukanya. Itu dikembangkan oleh perusahaannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Anda adalah menghela nafas. Nona Li. Kesalahpahaman. Beraninya kamu merusak wajahku. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mencobanya juga. Saudara Feng, selamatkan aku. Saudara Feng, selamatkan aku. Anda telah seperti ini selama ini, maka tidak apa-apa. Apa yang Anda inginkan? Nona Li. Aku bisa menyembuhkan wajahmu. Saya menggeledah setiap rumah sakit di seluruh negeri. Tak satu pun dari mereka dapat diobati dengan benar. Anda terluka oleh api. Cat. Krim noda palsu dengan belerang. Hal ini menyebabkan kemunduran. Saya bisa memerintah. Apa yang Anda katakan benar. Anda baru berusia awal 20-an, seperti seorang dokter. Itu tidak dapat diobati. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Baiklah. Jika kamu berani berbohong padaku. Anda. Dan Anda. Setengah per orang. Asam sulfat ditambahkan. Baiklah. Beri saya telepon. Ini adalah bahan obat yang diperlukan. Bersiaplah untuk itu. Setelah obat diseduh. 10 menit. Wajahmu akan menjadi selembut bayi yang baru lahir. Bersiaplah. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa Anda membantu salon kecantikan? Salon kecantikan disahkan oleh kami. Melakukan kejahatan di bawah bendera kami. Tidak ada pemrosesan, dampak pada perusahaan. Dan Anda, produk tidak diaudit. Anda go public. Saudara Feng benar. Namun, Anda benar-benar bisa menyembuhkannya. Rahangnya terkena ulkus. Saya telah melihat banyak. Tak satu pun dari mereka dapat diobati dengan benar. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Saudara Feng. Bisakah dia benar-benar menyembuhkannya? Jangan bercanda. Saya tidak ingin cacat. Kamu bilang kamu ingin menjadi wanitaku, dan sama sekali tidak menyimpan kesetiaan yang terpecah. Mulai sekarang, saya dapat yakin sebagai pelayan. Berani memendam niat buruk apapun, aku akan melumpuhkanmu. Iya. Anda ramuan Cina yang buruk. Itu benar-benar menyembuhkan saya. Jangan meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok. Ada banyak hal yang terjadi dalam hal ini. Setelah mengoleskan penghilang noda ini, ruam merah menghilang, bubuk bekas luka. Kemudian terapkan lagi, krim penghilang bekas luka. Benar-benar terhapus dalam 3 hari. Sangat gelap dan sangat bau. Taruh di wajahku, jangan biarkan aku cacat.
Anda tidak dapat menilai seseorang dari sampulnya. Hal yang sama berlaku untuk obat-obatan. Saya tidak percaya. Temukan seseorang untuk dicoba. Anda datang ke sini. Ada. Saya ingat Anda mengalami luka di lengan Anda. Saya akan pergi ke bos. Ini benar-benar lebih baik. Aku ingat lukamu. Itu sudah ada sejak saya masih kecil. Saya mengunjungi rumah sakit di seluruh negeri. Tak satupun dari mereka dapat diobati dengan benar. Ini benar-benar berhasil. Luar biasa. Masker ini benar-benar berfungsi. Bukankah Anda baru saja mencoba? Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Saudara Feng. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Wanita ini adalah selir Pan Youwei. Pan Youwei dimulai dari awal. Rantai department store tersebar di seluruh negeri. Meninggal untuk waktu yang lama. Baik istri maupun putra mereka tidak berguna. Dia menunjuk Lilan untuk bertanggung jawab atas keluarga Pan. Perjanjian keras ditandatangani. Jika dia memisahkan diri, semua potongan harus diambil. Bukankah ini kontra perbudakan? Wajahku. Ini benar-benar lebih baik. Pergi dengan cepat. Hubungi mereka. Ini adalah topengmu. Siapa namanya? Masker penghilang noda. Masker penghilang noda. Saya ingin resep ini. 5 juta. Maaf. Saya tidak menjual. Tidak ada bisnis yang tidak dapat dijangkau. Hanya harga yang tidak bisa dinegosiasikan. Silakan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? 10 juta. Tetapi itu tidak dijual. 30 juta. Yang ini. Ini adalah harga tertinggi yang dapat saya tawarkan. Masih belum laku. Namun, saya dapat memberikan otorisasi. Premisnya adalah, biaya otorisasi adalah 30.000 yuan. Tidak ada satu sen pun yang bisa dikurangi. Yanda Group diluncurkan sepenuhnya. Produk dari Chuanxi Medical. Keuntungan. Dibagi 50-50. Bagaimana menurut Anda? Saya akan setuju. Saya pikir Anda akan setuju. Pengaruh apa yang Anda miliki? Maksud saya otorisasi. Bukan untuk Ganda Group. Tapi untuk Anda. Hahaha. Tanpa diduga. Anda masih muda. Dan anehnya memiliki karakter yang mendalam dan penuh perhitungan. Kerjasama. Win-win adalah hal yang paling penting. Bantu saya menurunkannya. Pesanan Kianda sudah siap. Di masa depan, produk tidak perlu khawatir tentang penjualan. Saudara Feng. Saya ingin memanggil Anda. Saya sudah menelepon Anda lebih dari cukup. Bahkan lebih dekat dari ayah kandung. Presiden Li masih di sini. Mulai sekarang, ada banyak peluang untuk kolaborasi. Tolong Anda berdua. Minum. Setelah kolaborasi, masih banyak yang menunggumu. Anda harus siap. Jangan khawatir, saya bisa mengatasinya. Ayo pergi, rayakan dan pergi. Kami masih memiliki sentuhan akhir. Saya pergi dulu. Baiklah, berhati-hatilah tetapi tidak mengirimnya pergi. Belum kedaluarsa. IO menyatakan itu sampai bulan depan. Bukannya aku ingin kamu membayarnya kembali. Itu adalah Tang Feng. Anda harus membayarnya kembali. Gaya Tang. Toko Anda sudah menjadi berita. Jika Anda tidak menerimanya lagi, saya khawatir di masa depan itu tidak akan pernah bisa diambil kembali. Saya akan membantu Tang Feng dengan pekerjaan saya. Dia benar-benar memperlakukanku seperti ini. Yang lain meminjamkan uang kepada Anda. Anda memberikannya kepada orang lain. Itu tidak normal. Apa yang kamu tertawakan? Saya tidak punya uang. Keluar dari sini dengan cepat. Giok ini cukup bagus. Saya akan membantu Anda membayarnya kembali. Bukan tidak mungkin. Liontin giok ini cukup berharga. Putih diwarnai hijau. Oh, aku mengerti. Sepotong batu giok ini, aku akan membayarmu 30 juta. Hilangkan hutang Anda, 15 juta itu. Aku akan memberimu 15 juta lagi. Jangan pernah memikirkannya. Ini koleksi saya. Sepotong batu giok ini, namun bernilai 60 hingga 70 juta. Jika Anda tidak membayarnya kembali, jika Tang Feng membawa orang, maka kamu tidak akan memiliki temperamen yang baik seperti aku. Lin Feng. Apa yang membawa Anda ke sini? Apa yang harus dibeli? Dia berada tepat di luar pintu. Saya mendengar semuanya. Apa yang Anda lakukan? Saya datang untuk mencari wanita saya. Ada apa? Lupa apa yang Anda katakan. Engkau adalah hambaku. Apapun yang saya katakan, Anda melakukannya. Saudara Feng, dia menggertak saya. Dia memaksa saya untuk membayar kembali uang itu. Dia bahkan mengatakan dia akan menghancurkan toko saya, merebut liontin giok saya. Lihat, saya juga tidak bisa melakukannya. Wajar saja untuk membayar hutang.
Tidak buruk. Anda baru saja mengatakan, habiskan 30 juta untuk ini. Ah, benar, 30 juta, tidak kurang 1 sen pun. Baiklah, kirim uang. Lin Feng, apa maksudmu? Anda mengatakannya sendiri. Ada 15 juta di kartu ini. Kata sandinya adalah 66. Semuanya milikmu sekarang. Liontin giok saya. Itu Imperial Green. Mengapa Anda menangis? 15 juta diperoleh. Liontin giok itu, tapi itu bernilai 60 atau 70 juta saat air giok tiba. Bahkan bisa mencapai ratusan juta. Dia membelinya seharga 15 juta. Saya bingung. Hanya batu giok palsu Anda. Saya pikir menghabiskan 1 juta masih terlalu mahal. Palsu. Apa yang Anda tahu? Itu adalah saya merebutnya dari rumah lelang. Saat itu, banyak orang bersaing dengan saya. Hijau kekaisaran. Itu berwarna hijau tua dengan sedikit putih di dalam warna hijau. Apakah Anda memilikinya di pihak Anda? Jika tidak, maka itu air hijau. Tidak bernilai banyak. Tuan Zhang, cepat datang ke toko saya. Bantu saya menilai barang antik. Palsu. Yang ini. Ini juga palsu. Semuanya palsu. Nona, bagaimana Anda mengumpulkannya? Begitu banyak palsu. Seluruh ruangan ini. Nilai maksimumnya adalah 500 ribu. 500 ribu. Saya pada saat itu membelinya seharga 30 juta. Bahkan uang yang ditarik pelanggan gugatan mereka tidak ada yang tersisa. Semua orang terkadang salah menilai. Tapi wawasan Anda. Lebih baik tidak menyentuh barang antik. Giok itu terjual seharga 15 juta. Anggap itu sebagai kemenangan. Untungnya, Zhao Qingsan tidak tahu bagaimana menghargai kualitas. Menguasai. Anda boleh pergi terlebih dahulu. Baiklah. Maka saya akan sekarang. Dia juga berhutang uang di luar. Saya hanya menunggu barang antik ini, menghargai nilainya. Sekarang katakan padaku, semuanya palsu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya menjual diri saya sendiri. Mereka tidak mampu membayar sebanyak itu. Ayo pergi. Hari ini, aku akan membuka matamu. Barang antik sejati. Ini bukan tumpukan sampah ini. Anda benar-benar tahu cara membaca barang antik. Bisakah Anda membantu saya mendapatkannya? Uang yang hilang sebelumnya. Apakah Anda mendapatkannya kembali? Tentu saja Anda bisa. Saya menarik gugatan untuk pelanggan. Hidup atau mati Anda. Saya tidak ingin terlibat. Itu bagus. Saudara Feng. Selama Anda dapat membantu saya, singkirkan uang yang hilang sebelumnya. Dapatkan semuanya kembali. Seluruh hidup saya, semuanya adalah wanitamu. Kapan saja, tunggu pesanan. Bahkan jika itu tidak menghasilkan uang, kamu juga hambaku. Dalam kehidupan ini, patuhi perintahku. Pertama, bujuk dia untuk membantuku. Hasilkan uang terlebih dahulu. Setelah masalah selesai. HMPH. Hanya tempat kumuh ini. Memungut sampah. Anda tidak dapat menemukan sesuatu yang segar. Anda bahkan dapat menemukan harta karun. Memilih barang antik bukan tentang pergi ke restoran barat. Semakin mewah tempatnya, semakin baik. Disinilah harta karun muncul. Mendapat harta karun begitu cepat. 30. Anda pasti toko yang teduh. Saudara, bertemu denganmu tidaklah mudah. Persahabatan bernilai 300, bahkan sedikit lebih banyak pun sudah cukup. Baiklah kalau begitu, ini dia. Bos. Berapa banyak Buddha emas ini akan terjual? Anak muda benar-benar memiliki selera. Ini teman saya. Diperoleh dari tempat lain. Emas murni. Setelah dipoles, itu pasti akan menjadi harta karun. 100.000 yuan. Aku akan menjualnya kepadamu. Anda mencoba menipu orang. Dia baru saja menerima 300. Berbalik dan menjualnya seharga 100.000. 100.000. Saya menginginkannya. Dia memiliki wawasan. Lin Feng, Anda gila. Ini adalah 300 yuan untuk biayanya. Besi tua. Anda menghabiskan 100.000 untuk membelinya. Ah. Apa ini? Permisi, Tuan. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Ya, Anda bisa. Luar biasa. Ini sebenarnya dari luar kota, 1000 tahun yang lalu. Ditempa oleh Shakyamuni, patung Guanyin. Peninggalan dipelukannya. Giok campuran. Apa? Guanyin kuno dari daerah lain memiliki penampilan laki-laki. Orang Cina adalah fisiognomis wanita sejati. Saya akan membayar 20 juta untuk itu. Ternyata dia benar-benar tahu cara melihat barang antik. Baru saja, saya pikir dia gila. Sekarang kami telah mendapat untung besar. Saudara Feng. Saya menukarnya dengan 100.000 dan lebih dari 2.000 total. Jual dengan cepat, dapatkan uangnya. Maaf. Saya tidak menjual. Saudara Feng. Lebih dari 20 juta. Ini adalah kemenangan cepat. Lebih dari 10 juta. Anda. Jangan terlalu serakah. Sekarang murah.
Itu tidak terjadi setiap hari. Serakah tunggal untuk keuntungan kecil. Tidak heran Anda tidak bisa menghasilkan uang. Dibutakan oleh kekayaan. Bahkan dewa kekayaan tidak dapat menyelamatkanmu. Aku mencoba membujukmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Perhatikan sikap Anda. Anda adalah seorang pelayan. Total 2.000. Saya tidak membelinya. Maaf. Tunggu. Harga dapat dinegosiasikan. Bagaimana dengan 30 juta? 40 juta. 50 juta. 70 juta. Inilah yang bisa saya sampaikan. Itu harga tertinggi. 70 juta. Berapa banyak barang antik yang bisa saya jual? Anda bisa mendapatkannya kembali. Saudara Feng, Anda luar biasa. 70 juta ini. Toko kami disimpan. Ayo pergi. Aku bermaksud membawamu ke sini untuk memperluas wawasanmu. Tapi 70 juta ini bukan milik Anda. Saudara Feng. Aku wanitamu sekarang. Uang Anda adalah milik saya. Suami dan istri tidak memisahkan keluarga mereka. Jika Anda tidak mengambil uangnya, toko kami benar-benar menghilang. Suami dan istri. Anda pikir Anda pantas mendapatkannya. Uang Anda adalah uang saya. Tapi milikmu bukan milikmu. Orang yang menggugat toko Anda, saya akan menanganinya. Tapi Anda ingat, Anda adalah seorang pelayan. Selalu. Saudara Feng, apakah rasanya enak? Menunggu kesempatan untuk membunuhmu. Uang Anda adalah milik saya. Jangan berpikir saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Aku menanam racun cinta untukmu. Mengkhianati saya. Tubuhnya terbuka dan dia binasa. Jangan menakut-nakuti aku. Ramuan racun cinta macam apa? Anda hanya mencoba menakut-nakuti orang. Anda. Apa yang dilakukan pada saya? Gairah itu beracun. Permusuhan muncul di hatinya. Dan meninggal. Mulai sekarang, dengan patuh menjadi hamba. Jika tidak, Saudara Feng, saya percaya itu. Dalam kehidupan ini, aku hanya mengikutimu. Saya hanya ingin menjadi kaya. Selama Anda membantu saya menjadi kaya, aku hanya akan mengikutimu selama sisa hidupku. Dengan patuh menjadi hamba, jangan memiliki pikiran nakal. Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Hai saudara perempuan. Lin Feng benar-benar bukan orang itu. Barang bagus. Saya mempercayainya saat itu dan mengikutinya. Dia minum banyak setiap hari dan memukuli saya. Menuntut uang seperti orang gila. Apakah dia tadi malam? Dia tidak kembali terlambat. Dia pasti pergi nongkrong. Suster. Pria seperti itu tidak diperbolehkan. Saudara Feng adalah laki-laki saya. Ini seumur hidupku. Seorang pria yang tidak bisa Anda jalani tanpanya. Aku tidak akan membiarkanmu menghinanya seperti ini. Tersesat? Sekarang. Jika tidak, saya segera meminta bantuan. Saudara Feng. Kemana kamu pergi tadi malam? Aku benar-benar mengkhawatirkanmu. Bukan apa-apa. Saya baru saja pergi untuk mendiskusikan beberapa bisnis. Lin Feng. Saya tidak tahu. Anda membuatnya minumnya. Mantra macam apa ini? Membuatnya begitu terobsesi. Namun, itu masih tidak berubah. Anda. Fakta bahwa anak laki-laki cantik itu adalah anak laki-laki kecil. Anda. Dia hanya pecundang. Tersesat, sekarang. Anda memukul saya. Anda memukul saya. Baiklah. Tunggu saja. Suking, kan? Suking, kan? Saya sudah menemukan seseorang untuk menanganinya. Perusahaan Anda ada di sini. Tunggu. Anda baru saja mengatakan Anda ingin menemukan seseorang. Mainkan dengan perusahaan kami. Orang yang Anda sebutkan. Apakah itu Suhua? Sekarang saya tahu saya takut. Itu benar. Dia adalah sahabatku. Tangan dan matanya mencapai langit. Metodenya sangat menentukan. Anda menyinggung perasaan saya. Dia telah menyinggung perasaannya. Saya hanya mengkonfirmasi dengan Anda. Suhua yang Anda sebutkan. Sekarang. Dia adalah salah satu hambaku. Anda berbohong. Lin Feng. Anda masih keras kepala. Jika Anda tidak percaya saya, Anda dapat bertanya pada diri sendiri. Mengapa saya tidak bisa melewatinya? Dia pasti sibuk. Halo, Saudara Feng. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya? Tidak mungkin. Anda berbohong. Suhua. Mengapa saya harus memberi Anda ini? Panggilan diabaikan. Lin Feng, hubungi Anda dan Anda akan menjawab. Kamu bocah kecil. Saya tidak ingin melakukannya sekarang. Dengarkan suara Anda. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan menjadi sengsara ini. Dan Anda, seorang pria yang tidak tahu berterima kasih. Seorang pria yang tidak tahu kalian semua.
Ini rumahku. Sebaiknya kamu segera keluar dari sini. Jika tidak, Anda bersikeras bertanya tentang tempat tinggal. Aku membunuhmu. Itu juga dapat dianggap sebagai pembelaan diri yang sah. Saudara Feng, Anda luar biasa. Hanya beberapa kata, dia membuatnya takut. Dia bahkan berpikir, kamu adalah orang yang aku pertahankan sebagai nyonya. Setelah menyadari bahwa Anda benar-benar punya uang, dia juga ingin saya bersamanya. Skema terhadap perusahaan Anda. Dia bahkan memberitahu saya. Perusahaan Anda, dialah yang menyebabkan kebangkrutan. Saya tahu. Cepat atau lambat, saya akan bersamanya. Semuanya dihitung. Anda benar-benar percaya padaku. Bukankah itu akan membahayakan Anda? Saya percaya pada Anda. Jika kamu ingin menyakitiku, kamu sudah menyakitiku. Kaulah yang menempatkanku di tempat itu. Dibebaskan. Aku, Suking, keluar dari sini seumur hidup. Ini orang-orangmu. Tidak ada ruang tersisa untuk orang lain. Engkau yang membawaku dari tempat itu. Dibebaskan. Aku, Suking, keluar dari sini seumur hidup. Ini orang-orangmu. Tidak ada ruang tersisa untuk orang lain. Putri. Bantu saya. Putri. Mengapa Anda datang? Ayahmu setelah kamu pergi. Dia meminjam uang dariku lagi. Berjudi di atas batu. Kurang dari 1 jam. Dan kemudian kehilangan semuanya lagi. Kali ini. Yang dia berhutang adalah 5 juta. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan berjudi lagi? Lihat Anda. Dan kehilangan begitu banyak. Tidak ada uang. Tentu saja. Saya pikir Anda cukup cantik. Mari kita bersenang-senang selama beberapa hari. Akun ini. Bahkan jika itu dihapuskan. Itu benar. Beraninya kamu menyentuh wanitaku. Dan Anda masih berani bergerak. Anda tidak tahu, bukan? Cara Biao Ge saya melakukan sesuatu. Sudah berakhir. 1 langkah maju. Hidupku akan hilang. Hutang yang dia miliki. Saya akan menebusnya. Tapi kamu berani memperlakukan wanitaku. Menyimpan niat jahat. Dan meninggal. Saudara Feng. Jangan tolong dia. Hutangnya. Ini adalah gua maut. Jangan khawatir. Saya akan menemukan jalan. Dia adalah ayahmu. Bencana dari pertempuran. Anda tidak tahan. 1. Ini terakhir kalinya saya akan membantu Anda. Akan ada waktu berikutnya. Tidak ada yang akan menyelamatkan Anda. Ya, itu menantu laki-laki. 5 juta. Ya. Saya akan tersesat sekarang. Tunggu. Mulai sekarang, hal tua ini tidak peduli berapa banyak Anda meminjam uang. Anda tahu apa yang harus dilakukan? Saya tahu. Sama sekali tidak meminjamkan. Anda tidak hanya menolak untuk meminjam. Tidak ada orang lain yang bisa meminjamnya juga. Jika dia meminjamnya, juga mengandalkan kepala Anda. Ya. Saya membuat pernyataan di jalan. Siapa yang berani meminjamkannya? Hanya saja aku tidak bisa bergaul dengan Abiao. Kapanpun Anda ingin saya mengantarkan batu yang pecah, Anda kehilangan uang untuk bahan bakar. Saya di dalam sini. Pasti ada harta karun. Saya melihat Anda memiliki beberapa ratus batu. Semua sampah. Saudara Feng. Abaikan dia. Itu benar-benar hal yang bagus. Menantu laki-laki. Saya pasti memiliki harta karun dalam hal ini. Apa yang Anda bicarakan? Saudara Feng akan membantumu melunasi hutangmu. Ini miliknya. Seorang putri yang tidak berbakti. Itu dipilih dengan hati-hati oleh saya. Baiklah. Menguasai. Dan mengirim Shito. Dan pergi untuk membuka pavilion batu. Ini beratnya puluhan jin. Biaya bahan bakar tidak cukup. Cukup. Terima kasih, bos. Ayo. Lihatlah batuku. Menyingkir, bayinya ada di sini. Yo. Yang tidak beruntung kembali lagi. 9 dari 10 penjudi ditakdirkan mati dan menjual putrinya? Haha. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Saya akan memberitahu Anda yang ini. Saya pasti akan membalikan keadaan. Batu saya. Harus ada stok. Coba saya lihat. Penampilannya kasar. Cahaya tidak bisa melewatinya, air tidak bisa masuk. Bukan bahan yang bagus. Batu ini. Pemuda. Jika tahu, jangan berpura-pura. Batu ini. 30 yuan sudah banyak. Potong saja. Hari ini, saya akan memastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan. HMPH. Ini adalah sepotong memo. Saudara Feng. Jangan khawatir, percayalah. Apa yang bisa dihasilkan batu ini? Kulitnya sangat tebal. Dikatakan bernilai 40.000 koin. Hanya membual. Ada air hijau. Menantu laki-laki. Jual seharga 3 juta. Tetapi itu tidak dijual. Batu ini milik saudara Feng. Dia mengambil keputusan. Seorang putri yang tidak berbakti.
Jika bukan karena saudara Feng, saya masih di KTV sekarang. Mereka semakin terganggu. Terus potong. Jika Anda memotong lebih jauh, nilainya akan terdepresiasi. TCH. Sangat tersembunyi. 10 juta. Total 2.000. Saya menginginkannya. Menantu laki-laki. Menjualnya, tetapi itu tidak dijual. Apakah Anda gila? 20 juta bahkan tidak akan terjual. Saudara Feng. Jika tidak, berhenti saat Anda berada di depan. Terus potong. Hijau cerah Zengyang. Hijau cerah Zengyang. Teman kecil. Beli batu Anda. Ya, Anda bisa. 4.000 yuan menerima akun tersebut. Menantu laki-laki. 40 juta. Bagaimana kita harus membelanjakannya? Tidak perlu. Saya membeli batu-batu itu. Baik. Aku akan memberimu 5 juta kembali. Kemudian Anda, dan Anda ingin memberi saya 35 juta. Jika bukan karena saudara Feng, Anda masih dipukuli saat ini. Mengapa Anda berpihak pada orang luar? Anda ingat, aku ayahmu. Hei hei hei. Datang dan lihat sendiri. Putri saya menikah dengan keluarga kaya. Jadi dia tidak peduli dengannya sama sekali. Oh wow. Kamu adalah orang yang benar-benar tidak berperasaan. Siapapun yang berjudi untuk menjual diri mereka sendiri. Putri saya pergi ke KTV. Siapa yang peduli jika saya meminjam uang? Mereka akan meminjamkannya lagi nanti. Baik. Anda harus melakukannya. Beri saya 5 juta untuk biaya hidup. Saudara Feng, jangan berikan padanya. Dia hanya tahu cara berjudi. Aku bisa memberimu 5 juta. Tapi bukan uang tunai. Bukan uang tunai. Apa itu? Kartu ban juga berfungsi. Ayo pergi. Bukan uang tunai. Apa itu? Kartu ban juga berfungsi. Hei hei hei. Menghela nafas. Menantu laki-laki. Kartu ban juga berfungsi. Bukan kartu ban. Aku akan membawamu ke panti jompo. Ada makanan dan minuman di sana. Dan pengasuh. Suking dan saya memilih yang terbaik. Ini sempurna untuk Anda. Anda harus pergi ke panti jompo. Masih ada beberapa sana. Dia seusia Anda. Pria dan wanita tua. Anda masih bisa bersama. Bermain mahjong, kartu remi dan semacamnya. Saya tidak pergi. Saya tidak pergi ke panti jompo. Ini. Berapa banyak orang dewasa orang-orang ini? Bagaimana ini? Mengapa terlihat seperti itu? Sama seperti anak kecil. Jadi kemana Anda ingin pergi? Saya menginginkannya. Tinggal di rumah mewah. Mengendarai mobil mewah. Bukankah hanya rumah mewah dan mobil mewah? Ayo pergi. Villa ini. Mulai sekarang, itu milikmu. Haha, baiklah. Setelah itu, saya bahkan bisa memiliki villa untuk ditinggali. Mereka akan memiliki tempat tinggal di masa depan. Kemudian berhenti berjudi. Tidak ada lagi perjudian. Dia memiliki villa untuk ditinggali. Siapa yang masih berjudi? Aku akan memberimu makanan dan minuman. Aku tidak akan memperlakukanmu secara tidak adil. Tapi, aku tidak akan memberimu sepeser pun lagi. Paman. Apakah Anda membutuhkannya? Buka toko kecil. Saya mendukung Anda. Tidak, tidak. Tulang tua tidak bisa menangani kekacauan. Akhirnya berhasil mendarat. Saya hanya ingin menikmati kehidupan yang damai. Tapi Anda. Cepat dan pergi dengan Suking. Memiliki anak yang besar dan gemuk. Saya masih ingin menggendong cucu saya. Ayah. Menjengkelkan. Dan dia pemalu. Dia pergi untuk melihat villa saya. Apakah Anda suka anak-anak? Saya menyukainya. Tentu saja saya melakukannya. Tapi, saya belum siap. Tunggu sampai saya siap. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi anak besar dan gemuk. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda suka anak-anak? Saya menyukainya. Tentu saja saya melakukannya. Namun, sekarang dia perlu menemukan Suhua. Apa yang Anda lakukan? Itu menakutkan. Perhatikan sikap Anda. Anda adalah seorang pelayan. Saudara Feng. Anda datang kali ini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan? Ayo pergi, ikutlah denganku untuk melihat barang antik. Baiklah. Oh sayang, saya telah memilih selama berabad-abad. Manik-manik lilin dari sebelumnya, betapa indahnya. Mengapa Anda tidak membelinya? Memilih barang antik sangat mendesak. Anda ditipu puluhan juta sebelumnya. Ini benar-benar tidak adil. Bos, berapa buku ini akan terjual? Bos, ini adalah buku-buku kuno yang saya temukan di pedesaan. Dia menuntut 1.000. Dia menuntut 1.000. 20. Apakah akan menjual atau tidak? Pengenalan terpisah. 20 adalah kerugian. 200. 30. Jika kamu terus mengomel, aku akan pergi. Jual, hitung aku untuk kekalahan. Ding dong, telepon tiba. Lain kali, bos. Pengge, lihat, harga eceran yang disarankan, 0,3 yuan. Ini 20 tahun yang lalu, buku dari warung pinggir jalan. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Tang.
Lukisan Tangin. Ini pasti bernilai jutaan. Lukisan ini. Aku akan membiarkanmu menjualnya. Uang itu milikmu. Anda mengatakan yang sebenarnya. Saya sama seperti saya. Itu bisa dijual seharga 7 juta. Itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Apakah itu dengan Anda? Itulah yang saya katakan. Toko. Ada beberapa hal. Lihat berapa banyak yang dapat Anda isi. Lukisan Anda dibuat oleh Tangin. Iya. Itu saja, seorang pelukis terkenal dari dinasti Ming. Yang asli bernilai setidaknya 10.000 yuan. Sayang sekali, yang ini palsu. Sayang sekali, yang ini palsu. Kualitas dan warna gambar segar. Tulisan tangannya juga salah. Saya akan menerimanya. Lukisan saya sepadan, 7 atau 8 juta. Bagaimana itu bisa palsu? Jika saya mengatakan itu palsu, maka itu palsu. Dengan peningkatan maksimum 5 gan, tidak ada yang akan meminta 100 yuan di tempat lain. Jika itu benar, itu palsu. Dia bisa membayar 10.000 HMPH toko ini. Jelas, dia mencoba mengelabui Suhua, yang tidak mengerti. Ayo pergi. Saya pikir apa yang Anda beli adalah palsu. Tidak ada yang menginginkan asosiasi karya otentik. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan mengerti. Ini jubah Ai. Di dalam, Bos Zhang menghela nafas. Tuan Lin, ini dia. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Tuan Lin, ini dia. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Bantu saya melihatnya. Berapa nilai lukisan ini? Ini adalah karya otentik Tangin. Berapa banyak yang Anda rencanakan untuk menawar? Anda memutuskan untuk memberikannya sesuai keinginan Anda. 10 juta. Bagaimana? Tidak masalah. Saya akan menunggu akun lama Anda. Apa? Bagaimana mungkin? Ketika saya menjual, saya selalu menawar dengan harga yang lebih rendah. Mengapa dia menjual Anda dan kemudian membelinya, dan dia bahkan tidak bertanya dari mana asalnya? Tuan Lin di hadapannya, menjual harta nasional kita dengan harga murah. Kami mempercayainya. Sekarang Anda tahu mengapa saya ingin menjual gelang dengan harga murah. TCH. Baiklah. Serakah dan ingin sukses cepat. Andalah yang menipu bisnis barang antik. Sama sekali tidak adil. Saya juga. Mengapa terburu-buru menggunakan uang? Jelaskan dengan jelas. Kakak saya menjalankan bisnis. Meminjam uang setiap hari. Orang tua saya meminta jumlah yang keterlaluan lagi. Justru karena ini. Itu sebabnya saya bisa jatuh ke dalam lubang antik. Suhua. Aku benci kebohonganmu yang tak ada habisnya. Anda hanya ingin uang. Bukankah itu? Jujurlah. Tidak harus memberi. Jika Anda tidak jujur, Anda pasti tidak akan memberikannya. Katakan padaku, berapa biayanya, Saudara Feng? Anda benar-benar akan memberi. Itu tidak akan membiarkan saya melakukan apapun. Itu terlalu berlebihan. Apakah saya orang seperti itu? Selain itu, apa yang ingin saya lakukan? Uang dibutuhkan. Jujurlah, tidak ada trik. Suatu hari saya akan bahagia. Mungkin mereka akan memberikannya kepada Anda. Saudara Feng, saya pasti akan jujur. Silakan. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Saya menginginkannya. 70 juta. 70 juta. Ding dong. 70 juta tiba. Saudara Lin, aku mencintaimu. Mulai sekarang, aku akan mendengarkanmu. Hei, baiklah, itu sudah cukup. Uang ini. Apakah Anda masih perlu membayarnya kembali? Apakah saya orang seperti itu? Tentu saja tidak, Saudara Feng. Kemana kita akan menuju selanjutnya? Karena kita di sini. Ambil beberapa harta karun sebelum pergi. Saudara Feng. Anda memiliki mata yang tajam, pasti menghasilkan banyak uang. Ayo pergi. Anda memberi saya kompensasi untuk gelang itu. Ini adalah kaisar pendiri dinasti Song. Dipakai sebelumnya. Ditahbiskan dan ditahbiskan. Bernilai 10 juta. Saya tidak bermaksud. Maaf. Itu tidak berguna. Kehilangan uang. 10 juta. Jika tidak, Anda akan dikirim ke penjara. Saya memiliki pengawasan di sini. Tunggu sebentar. Maksudmu gelang ini? Bernilai 10 juta. Iya. Anda adalah pacarnya. Anda membayarnya. Fragmen ini adalah bubuk putih. Giok yang bagus hancur. Ini adalah kaca transparan. Bubuk putih. Instruksinya adalah barang modern. Gelang dari dinasti Song. Bagaimana itu bisa terjadi? Kaca modern. Anda, jangan bicara omong kosong. Hanya itu nilai yang dimilikinya. Mengundang pakar untuk autentikasi. Apakah Anda berani? Anda baru saja mengatakan. Ada pengawasan di sini.
Tarik keluar dan lihat siapa yang memeras orang. Gelang ini. Anda sengaja memecahkannya. Tidak ada uang yang diberikan. Jika Anda memiliki nyali, hubungi polisi. Aku akan menemanimu. Ayo pergi. Penjaga toko ini benar-benar tidak berperasaan. Pengetahuan dealer barang antik. Saat menyentuh sesuatu, letakkan di atas meja. Jangan berkelahi. Toko ini, itu karena mereka yakin Anda seorang pemula. Feng Gemasi yang terbaik. Tuan, ini bersertifikat profesional. 2 naga bermain dengan mutiara. Terbuat dari batu giok murni. Saya mengunjungi beberapa museum. Baru kemudian dia menemukannya. Manik-manik ini. Betapa berharganya itu. Tentu saja, saya telah melakukan beberapa perjalanan. Apa yang kamu tertawakan? Mungkinkah manik-manik ini palsu? Saya tidak mengatakan itu palsu. Jika Anda menyukainya, beli saja. Hai, Anda hanya mencari masalah. Bisnis saya, Anda telah merusak segalanya. Bos. Terkait Anda, ini sudah lama ketinggalan zaman. Mencoba memaksa penjualan. HMPH. Kamu gadis kecil memiliki beberapa wawasan. Manik-manik ini bernilai 10 juta. Hari ini. Atau 50 juta. Beli. Atau HMPH. Di atas. Saudara Feng, apa yang harus dilakukan? HMPH. Bos ini mengerikan. Dia benar-benar mengirim seseorang untuk berurusan dengan saya, tapi ini hanya hal kecil. Bukan ancaman sama sekali. HMPH. Dia ingin bergerak. Saya bisa melepaskan masalah ini, tapi Anda harus mengatakan, siapa yang memesannya? HMPH. Anak. Bahkan ketika kematian ada di depan pintu Anda masih berani berpura-pura. Saudara-saudara, tebaslah dia. Aduh, itu menyakitkan. Oh sayang. Saudara Feng, bagaimana Anda melakukannya? Berbicara. Siapa yang memesannya? Iya, Gaya Tang. Tang Feng, Bos Tang, itu bukan urusanku. Apa? Orang ini benar-benar hantu yang gigih. Sebelumnya, mereka hampir membuat kami mati. Sekarang jatuh lagi, langkah yang kejam. Jika Anda tidak bisa bertarung, hari ini, urusan kita semuanya selesai di sini. Pernah menjadi saudara laki-laki terbaik, wanita yang paling saya cintai. Sekarang mereka berkumpul. Dia ingin membunuhku. Apa yang tidak dapat ditoleransi tidak dapat ditoleransi? Hai. Saudara Feng, mantan istri Anda dan seorang pria makan di sini bersamaku. Mereka sepertinya sedang diskusi sesuatu. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Baiklah, saya akan pergi melihatnya. Ayo pergi. Saudara Feng, mereka berada di kamar pribadi nomor 3. Jika Anda tidak segera datang, hidangan yang saya berikan sebagai hadiah, saya khawatir kita tidak akan bisa menyimpannya. Terima kasih. Dia benar-benar. Pegang saya. 2 orang. Suasana hati yang luar biasa. Kalian berdua sangat ketakutan. Mengapa kamu menatapku? Seolah-olah saya tidak seharusnya. Seolah-olah dia masih hidup. Saudara Feng, apakah Anda perlu menambahkan lebih banyak hidangan? Beberapa botol minuman keras lagi. Baiklah, aku akan segera bersiap-siap. Lin Feng, apa yang Anda maksud dengan itu? Tidak ada yang berarti. Kami telah berteman selama bertahun-tahun. Dia bahkan tidak makan dengan baik. Mari kita anggap saja apa adanya. Mari kita makan malam perpisahan. Lin Feng, kamu terlalu memandang tinggi padaku. Ayo makan malam perpisahan denganku. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Kapan? Sekarang giliranmu untuk mengatakan itu, saudara Feng. Su Hua. Saya melihat Anda dan saya karena mereka adalah saudara perempuan. Izinkan saya memberi Anda satu kata nasihat. Cepat dan tinggalkan Lin Feng. Anda di sini bersamanya. Bahkan tidak sebaik seorang pelayan yang memerintahkannya. Dia tidak lebih dari memperlakukan Anda sebagai seorang imut yang memesan dan memesan di sekitar. Di rumahnya. Tapi masih ada satu yang tersembunyi. Menjadi pelayan saudara Feng, saya bersedia. Selain itu, saudara Feng bergerak. Dia memberi saya 90 juta. Itu benar bagi saya. Oh wow. 9 langit dan 10.000. Bagaimana mungkin Lin Feng melakukan itu? Ada 900 gawi dan 10.000. Cukup. Anda berbicara terlalu banyak. Anggur ini. Kurasa aku sudah selesai minum. Makan malam perpisahan selesai. Tersesat. Saudara Feng, orang itu pergi. Mereka tinggal di sini. Itu hanya akan mengotori tempat Anda.
Terutama wanita itu. Saya sudah lama tidak menyukainya. Menggoda pria di mana-mana, belum lagi terakhir kali. Itu hampir merusak permainan saya. Datang, ingin memiliki sesuatu bersama? Lalu mari kita beralih ke kamar pribadi. Kamar pribadi ini, mereka pernah menggunakannya sebelumnya. Saya sendiri berpikir itu kotor. Hai. Hai Feng. Toko porselen Fang Ciju. Datang dengan cepat. Baiklah. Maaf, saya harus pergi dulu. Ah. Tin Lau. Saya benar-benar berpikir saya tidak berani hancurkan kekacauan Anda. Ya ampun. Saat Anda menghancurkan kios, waspadalah terhadap porselen yang rusak. Aku menusuk tanganmu. Hahaha. Apa yang terburu-buru? Saudara Feng, Anda akhirnya berhasil. Dia adalah apa yang Anda katakan. Penilaian master. Krim penghilang bekas lukanya berfungsi. Dan juga tahu cara menilai harta karun. Itu benar. Saudara Feng bukanlah orang biasa. Selain keterampilan medis, kemampuan penilaian harta karun di antara orang-orang yang saya kenal, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Sangat menakjubkan. Bagaimana menurut Anda? Porselen biru dan putih ini palsu. Nona Li dan saya diperiksa di bawah lampu. Ini benar-benar palsu. Anda salah paham, Boskin. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan asli. Saudara Feng, perhatikan baik-baik. Glasir tubuh ini ada masalah. Tepat. Jika Anda tidak mengerti, jangan mencoba pamer omong kosong di sini. Bos dong. Nona Li. Bos ini. Dia tahu jauh lebih banyak daripada Anda. Ah, haha. Dia adalah temanmu. Saya bahkan cenderung tidak melakukannya. Biarkan teman Anda menipu Anda. Ah. Saudara Feng, Anda benar-benar tidak salah menilainya. Porselen biru putih dinasti Yuan, terutama retakan es biru langit. Rukiln adalah yang paling menonjol dalam produksi. Yang ini. Boskin, yang ini. Jadilah serius. Menghela nafas, Saudara Feng. Anda mungkin baru mengenal industri ini. Ini adalah porselen Qingbai biasa. Jika ini benar-benar biru langit retak es. Apa kata Boskin? Jika Anda bisa membuktikannya. Barang-barang dari Wanci Residen saya. Pilih saja salah satu dan ambil. Jika Anda tidak dapat membuktikannya. Kompensasi saya 6 juta. Kompensasi untuk tekanan emosional. Kompensasi saya 6 juta. Kompensasi untuk tekanan emosional. Lihat. Glasirnya halus. Biru langit murni dan murni. Kaki hijau ikan mas dengan pola retakan es. Ilmu otentik adalah kelas tertinggi. Boskin, saya menang. Mata-mata, mata kikuk, mata kikuk. Tanpa diduga. Di dalam pelat ini. Dan Qian Kun. Berlanjut dari aturan sebelumnya, Anda bisa berada di sini bersama saya, mengambil barang, cepat dan pilih. Setelah memilih, saya masih memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda. Ahahaha. Saudara Feng. Ini adalah Tang Sancai yang baru saja saya terima. Porselen Jun yang tepat. Boskin, siapa yang Anda coba bodohi? Atau baru berusia kurang dari setahun. Jadi mereka datang untuk berpura-pura berasal dari dinasti Tang. Haha. Saudara Feng. Menghela nafas. Saudara Feng, oh sayang. Itu saja. Tanah liat ungu biasa, itu tidak akan menarik perhatian Anda. Sungguh kebetulan. Saya hanya menyukainya. Ini adalah hal biasa saja. Item dari Aula Wushuang di akhir dinasti Ming. Boskin. Tersembunyi dengan sangat baik. Dong tua. Demi 10 tahun kami. Ah, memohon untukku. Saya tidak akan berani mencoba membangun persahabatan dengan Boskin. Bagaimanapun, itu adalah seorang pengusaha. Keuntungan diutamakan. Hahaha. Brilian. Tuan Lin benar-benar salah satunya. Mata tajam seperti emas. Karena pilihan dibuat, ayo masuk ke dalam mobil. Mari kita serius. Menghela nafas, menghela nafas, menghela nafas. Saudara Feng, hei, menghela nafas. Itu benar-benar harta rahasia saya. Menghela nafas. Menghela nafas. Tuan Lin benar-benar mengesankan. Kebenaran dan kepalsuan bercampur bersama. Melihatnya dengan sangat jelas. Saat ini, ada kesempatan untuk menghasilkan uang. Sungguh kesempatan. Grup ganda kami. Besok, akan ada acara pertukaran batu giok. Mencari bahan baku. Dengarkan Tuan Dong. Anda di sini, dan batu giok dan batu dikuasai di seluruh wilayah yang cukup dalam. Ada kesempatan berkolaborasi dengan ganda grup. Saudara Feng, inilah yang bisa Anda harapkan. Feng terampil dalam batu giok. Pasti anjing teratas.
Tidak masalah. Jadi, selamat bekerja sama. Saudara Feng. Anak ini mempermalukanku. Dia bilang saya adalah orang pedesaan. Saya tidak mengerti batu mentah. Jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendamu. Tuan Muda Lin. Anda harus membela bumi negara ini. Saya bukan Tuan Muda. Panggil saja aku Lin Feng. Baiklah. Permainan macam apa ini? Sama seperti sebelumnya. Tambahkan bonus. 50 juta. Maaf. Pada saya. Denominasi terkecil. Ini dia. 100 juta. Mainkan atau tidak? Cek ini dapat digunakan untuk menukar mata uang asing. Untuk berjaga-jaga. HMPH. Maka saya akan melakukannya. Mengorbankan hidupku untuk menemani pria itu. Saudara Feng. Keluarga Liu adalah pembuat perhiasan papan atas. Penguasaan batu giok anak ini lebih kuat dari para ahli. Bermain 100 juta, bukan? Ketenangan pikiran. Saya memilih yang ini. Potong. Batu ini. Tidak ada air atau kualitas. Pasti kalah. Hahaha. Apakah Anda mengerti batu mentah? Batu ini. Dia ingin memberiku uang secara gratis. Milik saya adalah yang terbaik. Tuan Muda Liu. Batu itu belum dibuka. Jangan berbicara terlalu cepat. Jika Anda kalah, akan memalukan untuk menunjukkan wajah Anda. HMPH, bebek mati dengan keras kepala bersikeras. Saya dibesarkan di Jade Mons. Kalah dari Anda. Tidak mungkin. BGS menutupi Kingfisher hijau bernilai lebih dari 100 juta yuan. Anda materi yang buruk. Apa yang harus Anda mainkan dengan saya? Beri aku batu itu. Verifikasi ulang. Tokoh. Perjuangan putus asa. Saya ingin melihat sendiri. Tuan Muda Liu. Haruskah kita menambah jumlahnya? Anda ingin kehilangan segalanya. Saya hanya berpikir. Cek Anda terlihat bagus. Ingin mendapatkan lebih banyak. $300 juta adalah milikku. Jika saudara Feng kalah, saya akan menutupinya. Gatuk. Gatuk. Berlian. Yang tersulit di dunia. Harta langka. Tuan Muda Liu. Terima kasih. Bantu saya menyimpannya. Saya masih ingin lebih. Beli beberapa mobil. Halo. Saudara Feng. Apa yang membawa Anda ke sini? Bukankah Anda seharusnya membeli villa? Mengapa Anda melihat mobilnya? Kaulah yang satu-satunya. Bukankah itu penjualan real estate sebelumnya? Mengapa Anda di sini menjual mobil? Sejak Anda membelinya di balik 7 villa. Orang-orang di toko kami mulailah meremas saya. Dia memecat saya hanya dalam beberapa hari. Anda tidak meminta komisi. Itu cukup banyak uang. Anda harus menuntut mereka. Lupakan saja, jangan bicara tentang masa lalu. Ngomong-ngomong, bro, mobil seperti apa yang Anda inginkan? Saya di sini untuk membeli 20 mobil. 20 kendaraan. Mengapa Anda membeli begitu banyak? Terlalu banyak mobil yang terdepresiasi. Selain itu, ada banyak orang di rumah. Anda dapat menyelesaikan mengemudi. Ngomong-ngomong, Anda baru saja menjual gerbongnya. Hanya hari kedua setelah tiba. Belum ada tiket yang diterbitkan. Lalu tunggu apa lagi? Cepat pilih satu. 8 supercar. 4 kendaraan off-road. 4 kendaraan bisnis. 3 mobil untuk rumah. Ditambah RV. Baiklah. Saya akan menghitung harga untuk Anda sekarang. Xiao Mei. Siapa yang menyuruh Anda untuk menerima klien besar? Cepat tuangkan teh untukku. Saudari Yo. Ini teman saya. Saya kliennya. Memesan 20 gerobak. Bagaimana? Toko Anda tidak berbisnis dengan saya. Saya benar-benar minta maaf. Magang ini baru tiba kemarin. Bisnisnya masih belum terlalu mahir. Izinkan saya menandatangani pesanan untuk Anda. Tidak perlu. Itu dia. Dia mungkin agak lambat. Izinkan saya menandatangani untuk Anda. Tidak apa-apa. Saya bebas. Tidak apa-apa. Saya bebas. Sama sekali. 9 batang dan 340 arah. Bagaimana Anda menghitungnya? Saya cukup mengesankan bahkan jika saya menghitung dengan hati-hati. Gadis ini tampak sangat konyol. Dia sebenarnya memiliki bakat ini. Ruichi 45 toko Ruichi. Menghela nafas. Apakah Anda ingin berganti pekerjaan? Pergi ke tempatku. Asisten Departemen Keuangan.
Sisanya. Mari kita hitung gaji tahun Anda. Wah. Itu luar biasa. Apakah Anda melihat itu? Wajah manajer berubah menjadi hijau. Manajer semacam ini, dia harus diberi pelajaran. Dan milik Anda, perusahaan penjualan real estate. Komisi dikembalikan. Terima kasih, Saudara Feng. Tolong, saya mohon kepada Anda, pinjamkan saya uang. Apa yang terjadi? Saya tahu aset Tang Feng. Modal kerja rendah. Dia juga menyinggung keluarga Pan. Mitra mengakhiri kontrak. Harga saham anjlok. Bangkrut. Acara pertukaran batu giok beberapa hari yang lalu. Mereka menggadaikan rumah itu dan aset. Siapkan kios. Ingin mendapatkan keuntungan besar, tapi itu adalah kerugian besar. Apa yang Anda lakukan? Saudara. Bisakah Anda meminjam uang? Izinkan saya membuat beberapa penyesuaian. Setelah beberapa waktu, aku akan membayarmu kembali. Apa yang Anda bicarakan? Kakakku Feng. Kapan saya akan bersama Anda? Mereka menjadi saudara. Bos dong. Dia dan saya bersama. Seorang teman masa kecil yang tumbuh bersama. Kakak laki-laki. Saudara-saudara yang baik. Ketika Anda bersekongkol melawan Feng Ge, menyerang sampai mati. Itu disebut persaudaraan. Menghela nafas. Keluargamu besar dan kaya, Presiden Tang. Hal-hal yang bahkan tidak dapat Anda capai. Bagaimana saya bisa melakukannya? Anda bisa. Saya pernah mendengarnya. Acara pertukaran giok. Anda dan grup Cinda. Jumlah transaksi miliaran. Anda pasti bisa meminjamkan saya 300 juta. Maaf. Saya telah menginvestasikan semua uang. Tidak ada uang tunai. Anda dan tuan muda tertua dari keluarga Liu. Taruhan-taruhan. Dia memenangkan 300 juta uang promes. Ini adalah mata uang keras. Tentunya itu tidak akan digunakan untuk investasi. Apakah Anda menyebalkan? Cepat dan tersesat. Jangan paksa saya untuk melakukannya. Orang ini, ikuti saya terus. Bahkan saya memenangkan surat promes. Dia tahu semuanya. Ayo pergi. Saya mohon Anda, tolong, selamatkan saya. Setidaknya selamatkan grup Feng Ran. Itu Anda, dibangun dengan tangan. Dan Anda masih memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Saat itu, kamu bersama ibu kecil itu merencanakan untuk merugikan perusahaan saya dalam hal properti. Sudahkah Anda mempertimbangkan persaudaraan? Menghela nafas, itu bukan urusan saya. Kelucuan inilah yang menggodaku. Dia bilang pelan perusahaan Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Gaya Tang. Kamu orang baik. Dan kamu bahkan mengatakan aku merayumu. Kamu adalah orang yang pergi lebih dulu. Tertarik dengan perusahaan Lin Feng. Dua orang yang pernah menipu saya. Sekarang anjing memakan anjing. Oh sayang, diam. Wanita cantik. Mungkinkah bukankah itu Anda membius saya untuk memaksa saya mematuhi? Mungkinkah bukankah itu Anda? Membius saya untuk memaksa saya mematuhi? Saudara, saya bersumpah. Saya belum menyentuhnya. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Cara membersihkan. Tolong, selamatkan saya. Anehnya, dia terlahir dengan penyakit tersembunyi. Tidak dapat mengelola urusan dengan baik. Dia benar-benar bukan laki-laki. Hahaha. Menangani aset bermasalah. Ingatlah untuk memberitahu saya. Saya ingin membeli villa nomor 8. Tentu saja, Tuan Lin, yakinlah. Tentu saja, Tuan Lin, yakinlah. Hei, Lin Feng, pikirkan tentang itu. Menjauhlah sejauh mungkin. Tuan, Anda sebelumnya mengatakan membeli villa. Semua prosedur telah selesai. Lihat kapanpun nyaman. Bagaimana dengan kesepakatannya? Letakkan barang-barang di rumah. Buang semuanya. Beli semuanya baru. Baiklah, Tuan Lin. Saudara Feng. Sekarang, 8 villa ini. Semuanya milikmu sekarang. Setelah itu, ini adalah rumah kami.